Warisan Peradaban Super. Episode 4. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Orang-orang di bawah tercengang cukup lama. Apa yang terjadi? Bukankah mereka akan mengakuisisi Audi dan Volkswagen? Mengapa dikaitkan lagi dengan Lamborghini? Tepat saat mereka hendak bertanya, sang ketua berbicara. Urusan hari ini selesai sampai di sini. Saham perusahaan akan segera diambil kembali. Jangan tanya lagi tentang organisasi hantu itu. Ketahuilah mereka sekelompok orang gila, bajingan, dan psikopat. Baiklah, rapat ditutup. Setelah itu, ia berdiri dan meninggalkan ruang rapat. Orang-orang di dekatnya masih samar-samar mendengar kata-kata ketua gila dan psikotik yang diucapkannya saat ia berjalan. Tidak ada yang berani mendekatinya untuk bertanya. Bahkan orang bodoh pun tahu ia sedang marah besar. Serah terima Lamborghini diserahkan kepada agen Phantom Organization di Italia. Mereka tidak perlu melakukan apapun selain mengadakan rapat dewan direksi atas nama Phantom Organization untuk mengumumkan perubahan kepemilikan. Meskipun hanya rapat dewan direksi, Phantom Organization kini memegang 76,3% saham, memberi mereka kendali penuh. Mereka kemudian meminta perusahaan untuk merilis pernyataan tentang mobil baru tersebut. Aiden Wang sedang duduk di dalam taksi. Pertas itu sudah merakit mobilnya, dan mereka tinggal menunggu untuk membawanya. Tapi kemana membawanya adalah masalah. Mengambilnya di lantai bawah mustahil. Tidak ada yang akan melihatnya. Dan tiba-tiba muncul mobil sekuat itu di lingkungan itu jelas tidak pantas. Sekuat apapun organisasi bayangan, mereka tidak mungkin mengangkut mobil seperti itu ke lingkungan itu tanpa diketahui. Itu tidak masuk akal. Maka Aiden Wang naik taksi ke Sankiao. Daerah itu terbuka dan sepi di malam hari. Jadi kemunculan mobil yang tiba-tiba itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang diterbangkan. Organisasi bayangan memang kuat secara teknologi, tetapi diterbangkan ke komunitas tanpa ketahuan bukanlah soal kekuatan. Itu adalah peristiwa supernatural. Aiden Wang keluar dari mobil dan berjalan perlahan menuju bendungan di tepi sungai. Bulan tampak sangat bulat malam ini, tanpa awan atau kabut yang menghalanginya. Cahaya bulan keperakan menyinari bumi, dan ia dapat melihat jalan dengan jelas tanpa senter. Sambungkan ke stop kontak, pindai untuk melihat apakah ada orang di sekitar. Jika tidak ada orang di sekitar, cari tempat yang luas untuk mengeluarkan mobil. Aiden Wang tiba di bendungan dan melihat tidak ada orang di sekitar, tetapi ia masih khawatir, jadi ia meminta sambungan ke stop kontak untuk memindai. Tuan, ada dua orang dari Biro Intelijen Khusus yang berjarak 859 meter dari Anda, ke arah Anda turun dari mobil tadi. Mereka sedang bertugas malam hari ini. Petugas jaga pagi baru saja selesai bekerja sebelum Tuan keluar, kata petugas itu. Sial, ada shift pagi dan sore. Apa yang bisa mereka lihat dari jarak 800 meter? Sungguh tidak profesional, keluh Aiden Wang. Guru, mereka memiliki kacamata penglihatan malam dan dapat melihat dengan jelas. Kalau begitu, parkirkan mobilnya 1 kilometer jauhnya, dan aku akan berjalan kaki. Lagi pula, mata mereka tertuju padaku. Aiden Wang terdiam. Tidak ada cara lain. Ia akan memarkirnya agak jauh saja. Selama tidak ada yang melihat mobil itu muncul tiba-tiba, semuanya akan baik-baik saja. Mobil itu pasti akan ketahuan, jadi tidak masalah. Lebih dari 800 meter dari Aiden Wang, dua orang berdiri di sana. Salah satunya, memegang kacamata penglihatan malam, berkata, kenapa dia pergi ke tepi sungai larut malam begini? Entahlah. Dia mungkin ingin bunuh diri. Haruskah kita mendekat? Kalau dia melompat ke sungai, kita bisa menyelamatkannya, gumam pria lain. Cahaya bulan menyingkap penampilannya yang mengerikan. Tingginya sekitar 185 cm, berbahu lebar, dengan potongan rambut cepak, alis tebal, hidung besar, mata besar, dan wajah persegi. Ditambah lagi janggutnya, dia tampak mengancam dan mengancam, seperti pahlawan Liang Shan. Kaulah yang sedang kesulitan. Badao, kau sudah lama bekerja dengan bos Tyrannosaurus, kenapa kau belum mengubah kebiasaan burukmu? Di dunia kerja kami tidak butuh kepribadianmu yang baik. Aku akan memberitahu Kapten Leilong bahwa Zhang Yuan, bawahan Kapten Yu Qiang, mengatakan bahwa kau adalah Tyrannosaurus, kata yang bernama Badao. Fang Badao, meskipun kau membenciku, kami akan mengikutimu, kata Zhang Yuan sambil melangkah maju. Wajah kasar Fang Badao menunjukkan sedikit senyum, tetapi lebih buruk daripada menangis. Setelah berjalan selama 10 menit, Aiden Wang akhirnya melihat mobilnya. Penampilannya secara keseluruhan mirip dengan Lamborghini Reventon, tetapi jauh lebih mengesankan. Mobil itu sepenuhnya berwarna hitam, dan garis-garis aerodinamisnya membuatnya tampak semakin mengancam, seperti monster baja. Aiden Wang menyentuh kap mobil, yang terasa lebih halus daripada casing ponsel yang dipoles. Warna hitam pekatnya seolah menyerap bahkan cahaya bulan, membuat area di sekitarnya tampak jauh lebih gelap. Hop, buka pintunya. Pintu gunting terbuka,
memperlihatkan interior hitam yang sama, hanya dengan beberapa tepi logam abu-abu keperakan yang terlihat di sudut-sudutnya, memberikan nuansa fiksi ilmiah yang kental. Aiden Wang duduk di dalamnya, dan kursinya terasa sama seperti kursi pesawat ulang-alik yang ia duduki terakhir kali. Rasanya seperti melilitnya, sangat nyaman, dan tidak menghalangi gerakan tubuhnya. Roda gigi dan hal-hal lainnya tidak jauh berbeda, tetapi tidak ada tombol start, dan Aiden Wang tidak tahu cara menyalakannya. Bagaimana cara mengaktifkan CHAT ini? Kenapa tidak ada tombol aktivasi? Tuan, mobil ini dikendalikan suara dan memiliki komputer optik pintar kecilnya sendiri. Komputer ini dapat membantu Tuan dalam menangani beberapa keadaan darurat, tetapi pada dasarnya saya yang mengendalikan mobil. Mobil ini baru akan beroperasi setelah Tuan dan saya pergi, kata plugin tersebut. Oke, mobil ini namanya Thor, dan nama komputer optik cerdas di dalamnya juga seharusnya Thor. Thor, nyalakan. Mengikuti perintah Aiden Wang, seluruh mobil menyala dengan suara boom yang keras, dan kedua petugas intelijen khusus itu hampir mati ketakutan. Aiden Wang sedang duduk di dalam mobil, tetapi ia tidak merasakan suara yang terlalu keras. Ia hanya merasakan bodi mobil sedikit bergetar, dan semua instrumen di dalam mobil menyala. Aiden Wang belum pernah melihat banyak instrumen seperti itu sebelumnya, dan ia tidak tahu apa fungsinya. Ia tertegun. Apa itu colokan di kaca depan? Apa mobil sport Lamborghini sekeren itu? Banyak dari benda-benda ini yang belum pernah terdengar di Tiongkok, tanya Aiden Wang. Tuan, saya menambahkan ini nanti. Yang di sisi kiri kaca depan adalah sistem deteksi lintasan gerak. Sistem ini menentukan apakah mobil akan bertabrakan dengan kecepatan, arah, dan jarak objek yang bergerak di sekitar mobil. Sistem ini dapat menunjukkan arah objek berbahaya tepat sebelum bahaya terjadi, sehingga memudahkan untuk menghindarinya. Dan jika Tuan tidak bereaksi, komputer optik cerdas akan secara otomatis menghindar dan mengerem. Di sebelah kanan terdapat sistem pemindai jalan dengan jangkauan maksimum 20 km, memastikan pengemudi tidak kehilangan jejak. Sistem ini juga dapat berfungsi sebagai sistem navigasi setelah terhubung ke satelit. Fitur lainnya termasuk sistem mengemudi otonom, sistem pencitraan holografik, dan masih banyak lagi. Pertas itu banyak bicara, dan Aiden Wang tidak mengerti apa-apa, katanya. Satu-satunya yang ia pahami adalah mobil ini luar biasa. Benar-benar luar biasa. Aiden Wang tidak ingin mendengar lebih banyak tentang CHAT itu. Ia mencengkram setir, menginjak kopling, memasukkan gigi, dan melepaskan rem parkir. Dengan satu gerakan halus, ia menginjak pedal gas dengan kaki kanannya, dan mobil pun melesat. Meskipun jalan di bendungan tidak terlalu bagus, mobil itu sama sekali tidak terasa bergelombang. Rasanya lebih seperti SUV daripada mobil sport. Aiden Wang tidak bertanya lagi. Ia pasti menggunakan CHAT. Ia tidak akan mengerti meskipun bertanya. Ia hanya ingin mengendarainya dengan senang hati. Setelah berkendara beberapa ratus meter, Aiden Wang melihat dua sosok di depannya. Ia langsung tahu merekalah yang sedang mengawasinya, jadi ia pun melaju tanpa mempedulikannya. Ketika semakin dekat, ia menyalakan lampu depan untuk melihat seperti apa rupa kedua orang itu. Begitu melihat wajah salah satu pria itu, ia hampir terperosok ke sungai. Untungnya, sistem kemudi cerdas mobil membantu mengendalikan arah mobil. Kalau tidak, ia pasti sudah tercebur ke sungai. Zhang Yuan dan yang lainnya juga melihat Aiden Wang karena jendelanya terbuka. Dan mereka bertanya-tanya dari mana mobil Aiden Wang berasal. Kemudian mereka melihat Aiden Wang berteriak ketika melihat mereka, dan mobil itu berbelok besar, hampir jatuh ke sungai, yang membuat mereka takut. Untungnya, mobil itu berbalik arah. Kau membuatnya takut. Zhang Yuan berbalik dan berkata pada Fang Badao. Yah, dia akan terbiasa, kata Fang Badao dengan tenang. Zhang Yuan terdiam. Di malam hari, jembatan Sungai Yangtze ketiga berdiri dengan tenang di Sungai Yangtze. Terdapat titik-titik cahaya di jembatan dan kendaraan lalu lalang di atasnya, tetapi minimnya lampu juga menandakan bahwa hanya ada sedikit kendaraan. Tiba-tiba, sebuah raungan terdengar dari kejauhan, semakin keras saat mendekat. Sebuah mobil sport gelap bernuansa fiksi ilmiah dengan desain dramatis melaju ke arah mereka dari selatan. Mobil itu seakan melahap cahaya seperti lubang hitam, meredupkan sekelilingnya saat melintas, membuatnya tampak semakin gelap. Duduk di dalam mobil, Aiden Wang memperhatikan speedometer menunjukkan angka 280 km, tetapi ia sama sekali tidak merasakan pandangannya menyempit. Rasanya seperti mengemudi dengan kecepatan 60 km. Dalam hitungan detik, ia melintasi jembatan ketiga. Di celah di tengah gerbang tol, yang tidak memiliki median, ia melakukan drift yang indah dan berbalik arah, kembali ke jembatan ketiga. Dalam waktu kurang dari semenit, ia sudah berada di jalan lingkar. Hek, apa yang akan terjadi padaku jika aku menabrak tembok dengan kecepatan seperti ini? Aiden Wang menanyakan pertanyaan aneh itu kepada si hacker sambil mengemudi. Apa yang akan dipikirkan orang normal tentang menabrak tembok tanpa alasan? Apalagi dengan kecepatan di atas 200 km? Tuan, tergantung jenis dindingnya. Kalau dinding beton bertulang biasa,
Asalkan dindingnya tidak lebih dari 5 meter, mobil akan melewati dinding dan tidak akan memengaruhi bodi mobil. Tuan akan baik-baik saja dan hanya akan merasakan sedikit getaran. Kalau lebih dari 5 meter, si teknisi listrik baru saja berbicara ketika disela oleh Haiden Wang. Oke, aku mengerti. Tidak apa-apa kalau aku menabrak tembok. Jangan bicara tentang hal lain. Aku tidak akan mengerti kalau kau memberitahuku. Haiden Wang pusing karena harus membahas plugin setiap hari. Hal lain tidak masalah, tetapi Haiden Wang pusing ketika plugin menyebutkan data. Setelah berkendara di jalan lingkar selama 15 menit, ia tiba di rumah. Ini karena ia tidak mengemudi secepat itu di kota. Setibanya di kompleks perumahan, Haiden Wang memarkir mobilnya di lantai bawah dan hendak masuk ketika telepon berdering. Tuan, Direktur San menelepon. Apakah Anda ingin menjawabnya? Tanya plugin itu. Jawab saja. Dia pasti tahu aku sudah kembali, kata Haiden Wang tanpa daya. Hei, Paman San, mengapa kau meneleponku saat kau ada waktu? Bisakah kau ganti kata-katanya? Kau selalu mengatakan hal yang sama saat menjawab telepon. Suara Direktur San yang tak berdaya terdengar dari ujung telepon. Paman San, apa ada yang membuatmu marah? Kenapa kau begitu marah? Haiden Wang mendengar suara Direktur San dan merasa ada yang tidak beres, jadi dia bertanya. Aku baik-baik saja. Kau tahu apa yang Phantom lakukan hari ini? Direktur San mulai kesal, tapi ia menahannya dan langsung bertanya tentang bisnis, tanpa membahas hal lain. Ada apa? Aku tidak tahu, kata Haiden Wang polos. Kamu tidak tahu apa yang terjadi di Jerman, jadi dari mana mobilmu berasal? Apa jatuh dari langit? Suara Direktur San semakin keras. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Jerman. Wilayah itu bukan tanggung jawab saya. Saya hanya mengurus urusan Tiongkok. Soal mobil saya ini, Anda benar mengatakan mobil itu jatuh dari langit. Kami sudah mengusahakannya dengan pesawat, lalu saya langsung mengendarainya pulang. Nada bicara Haiden Wang menjadi semakin polos. Saya tidak sedang membicarakan mobil yang jatuh dari langit, saya sedang membicarakan dari mana mobilmu berasal. Direktur San mulai meraung. Mobilku diterbangkan ke sini oleh organisasi itu, kau tahu itu, kan? Haiden Wang tersenyum dalam hati, tetapi suaranya masih begitu polos. Sial. Aku tidak peduli mobilmu jatuh dari langit atau terendam air, yang ingin ku tahu adalah dari mana kau mendapatkan mobil ini. Tidak, kenapa aku memberimu mobil ini? Direktur San sudah kehilangan akal. Oh, begitu. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Mobil ini adalah tunjangan yang diberikan kepadaku oleh organisasi. Organisasi itu mengatakan bahwa aku seharusnya diberi mobil yang sesuai dengan kemampuanku dan bertanya apakah aku punya persyaratan. Aku bilang aku suka Lamborghini Reventon dan akan lebih bagus lagi jika tampilannya lebih megah. Organisasi itu mengatakan mereka mengerti dan menyuruhku menunggu pemberitahuan untuk mengambil mobilnya. Haiden Wang merasa leluconnya hampir berakhir, jadi dia menjawab dengan normal. Lanjutkan. Dia menutup telepon lagi. Direktur San menutup telepon, dan butuh waktu lama baginya untuk menenangkan diri. Setiap kali ia berbicara dengan Haiden Wang, ia selalu kesal. Namun, itu bukan tanpa hasil. Ia tahu alasan di balik kejadian hari ini. Meskipun sulit dipercaya, hal itu wajar dan normal bagi organisasi bayangan. Namun, ia juga membuat keputusan ia akan mencari seseorang untuk menghubungi Haiden Wang secara khusus mulai sekarang. Ia tidak akan pernah melakukan ini lagi. Itu terlalu menyiksa. Dan jika ia terus seperti ini, ia akan menderita masalah mental. Haiden Wang He tidak terlalu memikirkannya. Ia masuk ke kamar, bersiap mandi, dan tidur. Ia terlalu bersemangat saat mengemudi tadi. Sekarang ia merasa sedikit hampa karena terlalu lama bersemangat. Di lantai bawah rumah Haiden Wang, Zhang Yuan dan Fang Badao melihat Haiden Wang naik ke atas. Jadi mereka berjalan ke sisi mobil sport, mulai mengamatinya, dan melihat sekeliling. Badao, apa kau melihat ada masalah? Aku bisa melihat semuanya, tapi aku hanya merasa ada yang salah dengan mobil ini. Tapi aku tidak tahu apa masalahnya, kata Zhang Yuan. Saya tidak melihat ada yang salah. Ukurannya hanya sedikit lebih besar dari ukuran normal. Lampu depannya juga sudah diganti. Selebihnya sama saja, kata Fang Badao tegas. Sialan, kau pikir kau ahli? Kau bahkan bisa melihat ini. Kau pasti pernah melihat mobil ini sebelumnya, kata Zhang Yuan tak yakin. Yah, aku tidak hanya melihatnya, aku juga pernah meledakkannya. Itu mobil terbaik yang pernah kuledakkan, jadi aku mengingatnya dengan sangat jelas. Fang Badao masih bersuara tenang. Siapa yang percaya? Kamu punya kemampuan untuk membuka pintu mobil ini. Saya tidak melakukan hal itu. Kau, kalau kau tidak datang, aku yang akan datang. Kau benar-benar berpikir kau mudah ditipu. Awasi aku. Aku bukan pencuri. Tapi kalau ada yang melihatku, itu akan tetap memengaruhi citraku yang mulia. Kata Zhang Yuan, melihat sekeliling untuk melihat apakah ada orang di sekitar.
dan mengeluarkan peniti kecil dari sakunya untuk membuka kunci. Namun, setelah mencari cukup lama, ia tidak menemukan lubang kuncinya. Badao, di mana lubang kuncinya? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Bisakah kau memberitahuku? Tanya Zhang Yuan. Aku tidak menyadari kalau mobil ini tidak punya lubang kunci. Fang Badao menatap Zhang Yuan dan menggelengkan kepalanya, berkata dengan tegas. Lalu kenapa kau tidak bilang dari tadi? Lupakan saja, aku terlalu malas berdebat denganmu. Aku akan memikirkan cara lain. Aku rasa aku tidak bisa membuka pintu mobil ini. Zhang Yuan tertegun sejenak setelah mendengar ini, lalu berbalik dan bersiap untuk mencongkel kaca. Setelah Haiden Wang selesai mandi, ia mencari pengering rambut untuk mengeringkan rambutnya. Bukan karena ia terlalu sombong, tetapi karena orang tua bilang kalau tidak mengeringkan rambut sebelum tidur, keesokan harinya akan sakit kepala. Maka, Haiden Wang akan mengeringkan rambutnya setelah mandi malam dan tidak keramas di pagi hari. Tuan, 2 orang dari Biro Intelijen Khusus itu mencuri mobil. Plugin tersebut secara langsung mendefinisikan perilaku mereka sebagai mencuri mobil. Biro Intelijen Khusus yang akan melakukan ini. Apa 2 orang itu sama dengan yang kita lihat di bendungan? Salah satunya bahkan membuatku takut. Haiden Wang pingsan saat mendengar perintah dari plugin itu. Siapa sangka seseorang dari Biro Intelijen Khusus akan melakukan ini? Tuan, ya, apakah Anda ingin mengaktifkan mekanisme pertahanan? Tanya plugin. Apakah mekanisme pertahanan itu terlalu berlebihan, melumpuhkan, atau bahkan melumpuhkan seseorang? Tanya Haiden Wang cemas. Ia tidak mengkhawatirkan mobilnya, melainkan kedua pria itu. Tidak, gunakan saja sengatan listrik 1800 W untuk mengatasinya. Baiklah, mari kita coba dan lihat hasilnya. Zhang Yuan mencongkel kaca, tetapi apapun yang dilakukannya, tidak ada yang berhasil. Ia semakin marah, gerakannya semakin kasar. Sekarang ia berbaring di mobil, kakinya di kaca spion sebagai tumpuan, sama sekali tidak peduli dengan konsekuensinya. Yang bisa ia pikirkan hanyalah bagaimana cara membuka pintu. Tiba-tiba, cahaya terang menyambar, disertai percikan listrik dan suara berderak. Zhang Yuan pun jatuh ke tanah, tangan dan kakinya berkedut sesekali, rambutnya berdiri satu persatu, dan jika diperhatikan lebih dekat, terlihat gumpalan asap hijau. Fang Badao juga terkejut dengan situasi mendadak ini. Ketika melihat Zhang Yuan tergeletak di tanah dan kejang-kejang, ia segera melangkah maju dan menarik Zhang Yuan keluar dari mobil. Ia meletakkannya di samping hamparan bunga dan memeriksanya dengan saksama. Ia menemukan tidak ada yang serius, hanya tegangan listriknya terlalu tinggi dan ia pingsan. Fang Badao bergumam, jadi beginilah rasanya tersambar petir. Ternyata, seseorang seharusnya menjadi orang baik. Fahai, kamu tidak mengerti cinta. Pagoda Lei Feng akan. Ponsel Haiden Wang berdering pagi-pagi sekali, dan nada derinya begitu keras hingga membuatnya kehilangan rasa kantuk. Sial, siapa yang meneleponku sepagi ini? Sungguh tidak tahu malu. Siapa yang menelepon? Jam berapa sekarang? Tanya Haiden Wang dengan mata terpejam. Tuan, Lin Xin menelepon. Sudah jam 920. Mendengar penelepon mengatakan sudah lewat jam 9, Haiden Wang pun duduk. Melihat telepon masih berdering, seolah-olah akan terus berdering jika ia tidak menjawab. Haiden Wang berpikir sejenak dan menjawab panggilan itu. Direktur Wang, maaf mengganggu Anda. Kami ada urusan perusahaan yang membutuhkan keputusan Anda. Kami menerima telepon pagi ini dari perusahaan Wan Hao, perusahaan Shengda, dan perusahaan Bacheng. Atasan mereka akan datang ke perusahaan kami hari ini untuk membahas bisnis. Mereka tidak merinci detailnya, tetapi kemungkinan besar terkait dengan game yang sedang kami garap. Kabar telah menyebar ke seluruh industri bahwa kami sedang merencanakan game virtual. Saya rasa mereka mulai tidak sabar, jadi mereka datang kepada kami untuk menyampaikan kabar tersebut. Mereka semua akan tiba siang ini. Direktur Wang, maukah Anda datang? Saya khawatir saya tidak akan sanggup menanganinya saat itu. Baiklah, kalau begitu saya akan ke sana. Kalau tidak ada yang lain, saya tutup teleponnya sekarang. Haiden Wang sangat terkejut setelah menutup telepon. Bagaimana mungkin mereka tahu segalanya hanya dalam 1 hari? Ia meminta plugin untuk memproyeksikan beranda portal-portal besar. Wah, melihat berita utamanya saja sudah cukup menakutkan. Pendatang baru di industri ini, Virtual Shadow, telah menginvestasikan dana sebesar 50 miliar dolar AS untuk menciptakan game virtual pertama di dunia, Heart Wolf Network. Unreal telah menginvestasikan 50 miliar yuan dalam game. Apapun jenis game yang mereka buat, kualitasnya pasti tinggi. Industri ini sedang berteriak serigala, netizen, berita atau sensasi. Tujuan sebenarnya dari investasi 50 miliar yuan perusahaan virtual untuk menciptakan game virtual, Forum 20. Kemarin saya tidak online seharian, tapi tiba-tiba muncul masalah besar. Tadinya cuma rapat kerja, tapi malah jadi konferensi pers, semua orang tahu segalanya. Mereka baru tahu kemarin, dan hari ini mereka berbondong-bondong ke perusahaan kami.
Memang benar tidak ada CEO yang mudah diremehkan. Entah berapa banyak perusahaan lagi yang akan datang besok, jumlah hari ini seharusnya masih relatif sedikit. Aku lupa bertanya pada Linsin apakah dia sudah menyiapkan makan siang untuk mereka. Jangan lupa. Bagaimanapun, semuanya harus diatur. Aiden Wang hendak menelepon Linsin, mengangkat telepon, tetapi kemudian berpikir sejenak dan meletakkannya kembali. Aku bisa memikirkan masalah seperti ini, tetapi dia, seorang manajer senior, tidak bisa memikirkannya. Lupakan saja, jangan dipikirkan. Aiden Wang menutup telepon, mandi, dan bersiap turun untuk sarapan sebelum berangkat ke kantor. Setelah 15 menit menyelesaikan semuanya, Aiden Wang keluar. Sesampainya di pintu masuk gedung, ia terkejut. Ia melihat kerumunan yang padat, membentuk lingkaran besar di depan pintu masuk. Mereka yang di luar lingkaran mati-matian berusaha masuk, sementara mereka yang di dalam berteriak, berhenti mendorong, sambil mundur. Terdengar pula campuran suara yang kacau, dan yang paling lucu adalah di luar lingkaran itu, beberapa wanita, berpakaian mewah, sedang merias wajah. Aiden Wang melihat apa yang terjadi dan bertanya-tanya apakah Profesor Du datang ke Tiongkok dan bahkan mendarat di lingkungan kami, atau apakah alien telah jatuh dari langit. Kalau tidak, bagaimana mungkin semuanya seperti ini? Aiden Wang tidak pernah menyadari betapa populernya lingkungannya, dan kualitas para wanita cantiknya juga cukup bagus. Lihat betapa pendeknya roknya. Pantas saja disebut rok mini. Tentu saja Aiden Wang juga suka menonton. Ini kebiasaan orang Tionghoa. Aiden Wang langsung memasuki kondisi menonton yang intens. Ia bahkan tidak pergi sarapan dan mulai menyelinap masuk. Jangan dorong-dorong. Aku bicara padamu. Kalau kau dorong-dorong lagi, siapa yang akan bertanggung jawab? Kata pejalan kaki A. Lalu mengapa kamu tidak keluar dan membiarkanku masuk? Jawab pejalan kaki B. Aiden Wang tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Mengandalkan kebugaran fisiknya yang 10 kali lebih baik daripada yang lain, ia masuk dengan mudah. Lalu ia hanya berdiri di sana dengan linglung. Sial, kenapa kamu dorong-dorong banget? Kameraku hampir aja kena lempar ke mobil. Kameranya rusak sih. Tapi apa kamu sanggup bayar untuk goresan tiket mobil? Saat Aiden Wang sedang menyelip masuk, ia menabrak pejalan kaki C yang sedang memotret dan hampir membuatnya pingsan. Sebenarnya, bukan salah Aiden Wang karena terlalu memaksakan diri. Setelah masuk, Aiden Wang baru menyadari bahwa orang yang diperhatikan semua orang bukanlah Profesor Du atau alien itu, melainkan mobil sportnya. Akibatnya, ia kehilangan kendali dan hampir menabrak pejalan kaki C. Baru setelah pejalan kaki C berbicara, ia menyadari apa yang terjadi. Namun, rasa tidak enak Aiden Wang kembali muncul, karena pejalan kaki C telah bersikap sangat kasar. Kok kamu tahu aku nggak mampu? Sekalipun mobilnya aku hancurkan, aku masih sanggup. Mobil ini harganya berapa? Kelihatannya bagus saja. Ekspresi Aiden Wang terlihat sangat mengagumkan. Baiklah, kalau berani hancurkan mobil ini, jangan beritahu aku apa yang akan kau lakukan. Bahkan kalau berani memukulnya 3 kali dengan batu bata, aku akan berlutut di tanah dan bilang aku menyerah. Berani hancurkan? Pejalan kaki C mengira itu pemilik mobil. Tetapi ketika melihat pakaian Aiden Wang dan ekspresi arogannya, ia tahu ia telah bertemu orang bodoh, jadi ia menyuruhnya menghancurkan mobil itu. Kau sudah mengatakannya. Kalau aku menghancurkannya, dan kau tidak berani berlutut dan mengucapkan kata-kata persuasi, aku juga akan menghancurkanmu. Semua orang adalah saksi. Setelah Aiden Wang selesai berbicara, ia tak lupa mengatakan sesuatu kepada orang-orang di sekitarnya. Kini, para penonton memandang Aiden Wang seolah-olah ia idiot, dan mereka semua mundur bersama, takut terlibat. Anak muda, kau tak bisa menghancurkan mobil ini. Kau tak mampu membayar ganti rugi. Jangan marah. Kudengar mobil ini mahal sekali. Jangan menyusahkan orang tuamu. Lupakan saja. Ketika Aiden Wang sedang mencari batu bata di tanah, orang-orang baik hati di sekitarnya mengingatkannya, dan beberapa orang maju untuk menarik Aiden Wang, siap membawanya pergi. Namun, Aiden Wang masih memasang raut wajah Tuhan adalah Raja, bumi nomor 2, aku nomor 3, tetapi hatinya tetap hangat. Masih banyak orang baik hati di dunia ini. Namun, rasanya tidak akan menyenangkan jika ia tidak menghancurkan mobilnya. Ia belum cukup bersenang-senang, jadi bagaimana mungkin ia pergi sekarang? Maka, raut wajahnya tidak berubah, dan ia terus mencari batu bata di tanah. Namun, setelah mencari sekian lama, ia tidak menemukannya. Kau bilang petugas kebersihan dan bibi-bibi jalanan ini terlalu berdedikasi. Bahkan tidak ada satu batu bata pun di komunitas ini. Jika warga bertemu orang jahat, mereka tidak punya alat untuk melindungi diri. Saat itu, pejalan kaki C membawa beberapa batu bata, entah dari mana ia mendapatkannya. Aiden Wang mengambil batu bata itu dan menimbangnya, berpikir bahwa jika ini mobil biasa, satu batu bata saja sudah cukup untuk membuat penyok. Ada apa? Takut? Tak berani hancurkan. Minta maaf saja padaku dengan jujur,
dan masalah ini akan selesai. Pejalan kaki C melihat Aiden Wang memegang batu bata di tangannya dan menimbang-nimbangnya. Ia mengira Aiden Wang takut, jadi ia mulai memprovokasinya. Siapapun yang nakal, beritahu aku dulu di mana kau ingin aku memukulnya. Jangan menyangkal setelah aku memukulnya dan bilang aku memukul di tempat yang salah, kata Aiden Wang. Kau boleh menghancurkan apapun yang kau mau. Lagi pula, apa hubungannya kau menghancurkan mobil itu denganku? Aku tidak memintamu melakukannya. Pejalan kaki C merasa ada yang tidak beres. Ia pikir ini akan menyeretnya ke dalam masalah ini, jadi ia segera menjauhkan diri dari Aiden Wang. Ia berpikir, dengan IQ-MU, kau masih ingin menipuku? Kau harus menunggu kehidupanmu selanjutnya. Kau pada dasarnya tidak punya kesempatan di kehidupan ini. Aku tidak bilang kau memintaku menghancurkannya. Awas, aku akan menghancurkannya, kata Aiden Wang acuh tak acuh sambil mengerucutkan bibirnya. Setelah Aiden Wang selesai berbicara, kerumunan kembali mundur. Mereka yang mencoba membujuk Aiden Wang, karena merasa tak mampu menghentikan kerumunan, pun mengikuti mereka kembali. Hanya Aiden Wang dan pejalan kaki C yang tersisa di tengah kerumunan, duduk di dalam mobil. Banyak orang di kerumunan mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam, siap untuk diunggah daring atau di Facebook. Video ini dipastikan akan menjadi viral. Aiden Wang memperhatikan kerumunan yang mundur, ponsel mereka siap, dan ia langsung berbicara. Ia meraih batu bata, melangkah maju, dan mengayunkan lengannya. Dengan suara dentuman keras, batu bata itu mengenai kap mesin. Karena Aiden Wang telah mengerahkan tenaga yang cukup besar, seluruh batu bata hancur berkeping-keping, mengirimkan pecahan-pecahan kecil berterbangan kemana-mana. Kap mesin juga tertutup lapisan bubuk dari pecahan batu bata, tetapi jelas tidak penyok. Detailnya mustahil untuk dilihat tanpa mendekat. Aiden Wang tidak menunggu siapapun mendekat dan melihat. Ia mengambil batu bata kedua dan menghancurkannya lagi. Terdengar suara bang lagi. Kali ini batu bata tersebut mengenai pintu mobil dan pecah berkeping-keping. Sebelum orang-orang sempat bereaksi, terdengar suara bang lagi. Batu bata ketiga mengenai bemper depan mobil. Aiden Wang bertepuk tangan, menyelesaikan pekerjaannya, dan berbalik, tepat pada waktunya untuk melihat pejalan kaki C menatap mobil dengan mata kosong. Pejalan kaki C juga tersadar, melihat tatapan mata Aiden Wang, dan langsung tertawa haha. Habislah kau sudah merusak mobil seperti ini, kau tinggal menunggu untuk menjual semua harta keluargamu untuk membayar mereka. Haha. Orang-orang di sekitar juga menggelengkan kepala, menatap Aiden Wang dengan iba. Kasihan anak ini, kenapa otaknya begitu bodoh? Di balkon lantai 3 sebuah gedung apartemen, 30 meter dari keramaian, Zhang Yuan dan Fang Badao dengan tenang memperhatikan kejenakaan Aiden Wang, mata mereka dipenuhi simpati untuk pejalan kaki C kasihan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang direncanakan Aiden Wang, itu jelas tidak baik. Tubuh Zhang Yuan sedikit gemetar saat ia melihat ke arah mobil. Perasaan tersengat listrik sungguh tak tertahankan. Hanya mereka yang pernah mengalaminya yang tahu. Aku sudah selesai menghancurkannya. Kau harus berlutut dan mencoba meyakinkanku. Aiden Wang menunggu pejalan kaki C selesai berbicara sambil tersenyum sebelum berbicara dengan tenang. Haha, kau benar-benar percaya. Apa kau benar-benar berpikir aku sebodoh kau? Biarkan aku pergi dan melihat apa yang kau lakukan pada mobil itu. Aku akan membantumu menghitung berapa ganti rugi yang harus kau bayar. Jangan berterima kasih padaku. Pejalan kaki C memasang ekspresi yang mengatakan, dasar bodoh, dan berjalan menuju mobil yang dikerumuni orang banyak. Saat itu, seseorang di antara kerumunan berseru, lihat, tempat yang terkena dampak itu baik-baik saja. Oh, tidak mungkin, batanya retak, dan setidaknya catnya akan terkelupas. Pejalan kaki C mendengar apa yang terjadi dan segera masuk. Ia mengamati debu bata di mobil dan tidak menemukan penyok. Ia segera berjongkok dan meniup kuat-kuat area yang berdebu di bagian depan mobil. Kemudian ia menyekanya dengan tangan, hampir menempelkan kepalanya ke sana. Ia mendapati mobil itu tidak hanya utuh, tetapi juga tanpa goresan. Mobil itu sehalus cermin, dan bahkan jerawat di wajahnya pun terlihat jelas. Karena tidak yakin, ia berlari ke dua area lain yang rusak, meniupnya lagi, dan menyekanya dengan tangan. Ia mendapati mobil itu seperti baru. Ini tidak ilmiah. Apa mobil ini anti peluru? Mungkin saja. Mobil ini bahkan bisa tahan peluru, apalagi beberapa pecahan batu bata. Astaga, beruntung sekali orang itu. Apa yang masih kau lakukan? Berlututlah dan cobalah meyakinkan yang lain. Semua orang menunggu untuk melihat apa yang terjadi, kata pejalan kaki A dengan keras, dan semua orang mulai ribut. Semua orang memandang rendah pejalan kaki C. Kebanyakan orang tidak tahan menindas orang bodoh tanpa alasan. Melihat ia akan memancing kemarahan publik, pejalan kaki C memutar bola matanya dan berkata kepada Aiden Wang, bagaimana kalau begini? Kau tabrak mobilnya 3 kali, dan aku tidak akan memanfaatkanmu. Bagaimana kalau aku tabrak 6 kali, dan lupakan saja apa yang baru saja terjadi? Pejalan kaki C berpikir,
Lagi pula ini mobil anti peluru. Tidak masalah jika aku tabrak beberapa kali. Dan pasti akan baik-baik saja jika aku tabrak pelan-pelan. Aku jelas tidak bisa berlutut dan membujuknya, dia sedang merekamnya dengan ponselnya. Oke, nggak perlu pukul 6 kali. Pukul 3 kali saja. Selesai, kata Aiden Wang enteng. Kau tidak bisa melepaskannya begitu saja. Mobilnya anti peluru dan tidak akan rusak. Sebaiknya kau buat dia berlutut dan meyakinkannya. Semua orang bersaksi untukmu, jadi jangan takut, kata pejalan kaki B. Ya, suruh dia berlutut dan yakinkan diri sendiri. Menghancurkan mobil itu tidak ada gunanya, kata pejalan kaki A juga. Ya, benar. Kerumunan itu juga mulai bersuara. Pejalan kaki C melihat ada yang tidak beres dan segera mengambil batu bata untuk menghancurkan mobil. Takut Aiden Wang akan berubah pikiran. Ia mengambil batu bata dan menahannya 30 cm di atas mobil, siap melepaskannya dan membiarkannya jatuh. Ia tidak berani menggunakan kekuatan sekuat Aiden Wang. Meskipun ia percaya diri dengan mobilnya, ia masih takut, jadi ia tetap bersiap untuk menghancurkannya, mengingat itu adalah tabrakan. Begitu ia melepaskannya, ia mendengar suara dentuman keras, beberapa kali lebih keras daripada suara Aiden Wang, yang mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Pejalan kaki C juga ketakutan dan segera melihat ke arah tempat batu bata itu mengenainya. Kemudian, ia benar-benar tertegun dan berdiri tak bergerak. Ketika orang-orang di sekitar menoleh, mereka mendengar suara terkesiap. Batu bata yang dilempar oleh pejalan kaki C masih utuh, tetapi tersangkut di dalam mobil. Bodi mobil di sekitar batu bata itu retak-retak, dan seluruh kap depan tampak seperti kaca yang terkena bola timah. Sungguh pemandangan yang tragis. Orang-orang di sekitar memandang Aiden Wang dan pejalan kaki C dengan ekspresi aneh, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Jika mereka tidak melihat, tidak akan ada yang percaya. Mobil yang baru saja ditabrak Aiden Wang dengan keras tadi baik-baik saja, tetapi menjadi seperti ini setelah terkena lemparan batu bata pejalan kaki C. Rasa ketidaksesuaian itu terlalu kuat, dan semua orang tidak bisa beradaptasi untuk sementara waktu. Saat itu, pejalan kaki C tampak tersadar dan tidak lagi mengganggu Aiden Wang. Ia hanya terus bergumam, ini tidak ilmiah, ini tidak ilmiah, tidak ilmiah. Lalu ia berbalik, berteriak, ini tidak ilmiah, dan melarikan diri. Aiden Wang tidak mempermasalahkannya karena ia sudah mencapai efek yang diinginkan. Saat kesenangan hampir berakhir, Aiden Wang melangkah maju untuk menurunkan batu bata. Saat batu bata diturunkan, retakan di atasnya mulai menghilang. Setelah beberapa detik, mobil itu tampak seperti baru, tanpa jejak kondisi buruk sebelumnya. Buka pintunya, mulai. Pintu mobil langsung terbuka, dan deru mesin yang pelan terdengar. Aiden Wang masuk ke dalam mobil, menutup pintu, dan membunyikan klakson 2 kali. Kerumunan tanpa sadar memberi jalan, dan mobil segera keluar melalui celah pintu. Setelah lampu belakang mobil menghilang, seseorang di antara kerumunan akhirnya bereaksi. Astaga! Ini palsu banget. Ini mungkin saja terjadi. Teknologi canggih, pastinya canggih, memimpin dunia, ya? Tiongkok memang menakutkan, para ahlinya memang ada di antara rakyat, teriak pejalan kaki A. Guru rakyat macam apa? Sudah kubilang, ini pasti anggota kelompok naga langit. Orang-orang kelompok naga benar-benar ada di mana-mana, bantah pejalan kaki B. Zhang Yuan dan Fang Badao, yang menonton siaran langsung dari balkon lantai 3 di seberang jalan, juga berkedut karena marah. Zhang Yuan, khususnya, awalnya mengira pejalan kaki C akan mengalami hal yang sama, tetapi ia tidak menyangka akan mengalami hal ini. Aiden Wang terlalu brengsek, memprovokasi orang seperti itu. Sebaiknya ia menjauh darinya, apapun yang dikatakannya. Konon, ada orang gila yang muncul di komunitas ini. Ia akan menghancurkan mobil hitam yang terparkir dengan batu bata. Setelah menghancurkannya, ia akan berteriak, ini tidak ilmiah, lalu melanjutkan menghancurkan mobil-mobil hitam. Ia berpura-pura tidak melihat mobil berwarna lain. Sejak saat itu, orang-orang di komunitas ini tidak mau lagi membeli mobil hitam. Aiden Wang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ia pergi. Setiap kali ia mengemudi di jalan, semua orang akan menatapnya. Bahkan ketika ia berhenti di lampu merah, mobil-mobil di sebelahnya akan menurunkan kaca jendela untuk mengintip ke dalam. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka karena takut. Aiden Wang begitu ketakutan sehingga ia tidak berani menurunkan kaca jendela. Untungnya, mobilnya tidak terlihat dari luar, bahkan dari depan. Aiden Wang pikir ia tidak akan bisa sarapan. Bentuk mobil yang mendominasi itu sungguh tidak baik. Dalam situasi seperti ini, dimanapun ia parkir, ia mungkin akan dipandangi. Lupakan saja, lebih baik ia langsung pergi ke perusahaan. Aiden Wang hampir membuat kemacetan lalu lintas di sepanjang jalan, tetapi untungnya jam sibuk pagi telah berlalu. Akhirnya semuanya beres ketika mereka sampai di garasi bawah tanah gedung kantor perusahaan. Aiden Wang naik lift ke lantai atas menuju kantor. Hal pertama yang ia katakan ketika melihat Lin Xin adalah, carikan aku sarapan. Aku lapar sekali.
Lin Xin mengangguk dan pergi mencari seseorang. Aiden Wang duduk di sofa, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Memang sayang kalau tidak mengendarai mobil, tapi dampaknya akan sangat besar. Ada begitu banyak orang yang menonton di sekitar sini, dan siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan ada di sana besok. Memikirkan hal itu, ia kembali sakit kepala. Ia tidak bisa kembali ke komunitas tempat tinggalnya sekarang. Ia harus pindah dan membeli rumah baru. Memikirkannya saja sudah membuatnya sakit kepala. Aiden Wang menyelesaikan sarapannya di kantor dan berbaring di sofa, memikirkan bagaimana cara bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan itu nanti. Mereka pasti datang untuk game virtual. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa begitu game virtual dirilis, semua game Shenmue yang ada saat ini akan menjadi sampah dan tidak akan ada yang langsung memainkannya. Lebih lanjut, setelah mengetahui berita itu kemarin, mereka pasti telah melakukan investigasi. Hasil investigasi mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka mengetahui keberadaan organisasi Phantom dan kecanggihan teknologinya, sehingga mereka yakin perusahaan Phantom dapat mengembangkan game virtual. Mendapatkan informasi tentang organisasi Phantom menunjukkan bahwa mereka memiliki seseorang di baliknya. Mengingat pengaruh organisasi Phantom saat ini, hal itu berada di luar jangkauan para eksekutif perusahaan seperti mereka. Jika tidak, bahkan jika mereka mempercayainya, mereka akan mencari-cari dan menunggu hingga game tersebut hampir selesai sebelum melapor. Mustahil bagi mereka untuk datang secepat ini. Aiden Wang memikirkan hal ini di sofa, dan dia hampir menebak kebenaran masalah ini. Mendengar kabar ini, para CEO berasumsi bahwa perusahaan virtual yang baru dibentuk itu hanya menyebarkan rumor, memanfaatkannya untuk pencitraan media dan meningkatkan profil mereka. Meskipun modal terdaftar perusahaan cukup besar cukup untuk membeli beberapa perusahaan seperti Merkawang tidak menjamin kesuksesan di dunia daring. Lagi pula, pasar daring sudah sangat mapan, dan bahkan dana yang lebih besar pun tidak akan cukup untuk mendapatkan pangsa pasar. Pengguna sudah terbiasa dengan produk daring yang sudah ada, dan kemunculan produk baru secara tiba-tiba akan menjadi tantangan tersendiri. Tentu saja, Phantom Company bisa saja menggelontorkan uang dan menggunakan diskon untuk menarik pengguna. Tapi sampai kapan mereka bisa terus menggelontorkan uang? Bisakah mereka terus menggelontorkan uang selamanya? Lagi pula, mereka tidak terbuat dari tanah liat. Tapi setelah menerima panggilan khusus sore itu, saya berhenti berpikir seperti itu. Saya segera mengatur semuanya di perusahaan dan pergi ke Phantom Company keesokan paginya. Bagus. 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 Terdengar ketukan di pintu, dan Aiden Wang berdiri dan berteriak, "Masuk." "Pak Wang?" Petugas di stasiun menelepon dan bilang semua orang sudah dijemput. "Haruskah kita berangkat ke hotel?" "Mereka hanya butuh setengah jam untuk sampai di sini dari stasiun," kata Lin Xin sambil masuk. "Ah, aku mengerti, cepat sekali." "Oke, ayo kita ke restoran sekarang. Kita tidak bisa membiarkan mereka menunggu." Aiden Wang belum bereaksi dan tidak menyadari hari sudah siang. Aiden Wang dan pria satunya keluar dari gedung kantor dan menuju Istana Agung di depan. Lin Xin telah memesan restoran di sana, dan hotel mereka berlokasi strategis di seberangnya. Mereka tiba di ruang privat dan memesan semuanya terlebih dahulu. Mereka tidak bisa menunggu sampai tamu datang, yang pasti akan terasa canggung. Beberapa saat setelah mereka memesan, telepon Lin Xin berdering. Setelah menjawab, ia berkata kepada Aiden Wang, "Bos Wang, mobilnya sudah menunggu di persimpangan di depan, menunggu lampu lalu lintas. Haruskah kita turun dan mengambilnya?" "Baiklah, kita harus menjemputnya." "Ayo, kita turun," kata Aiden Wang sambil bangkit dan turun. Aiden Wang sebenarnya orang yang cukup baik. Selama orang lain tidak memprovokasi dia, keluarga, dan teman-temannya, Aiden Wang mudah diajak bicara. Hanya saja, terkadang dia agak kurang ramah. "Dari mana asal mobil yang kamu kirim untuk menjemput mereka hari ini? Kapan perusahaan membeli mobilnya?" Aiden Wang tiba-tiba teringat pertanyaan ini ketika dia turun ke bawah. "Kami menyewa mobil ini setelah menerima pemberitahuan mereka pagi ini. Ketika mereka mendengar bahwa kami ingin menyewanya setidaknya selama seminggu, mereka menugaskan kami seorang pengemudi yang berpengalaman," kata Lin Xin. "Sewa? Mobil apa yang kamu sewa? Gak mungkin bus, kan? Itu Toyota Coaster yang gila. Jangan menyewa mobil dari Jepang lagi di masa mendatang, dan perusahaan seharusnya tidak menggunakan produk dari Jepang. Saya kesal melihat barang-barang Jepang. Sualah beberapa pengemudi lagi besok, dan saya akan mendapatkan beberapa mobil. Saya tidak menyangka kita harus menyewa mobil untuk perusahaan. Itu akan sangat memalukan. Apapun kekurangan perusahaan, tolong segera lengkapi dan gunakan yang terbaik." "Kita tidak kekurangan uang," kata Aiden Wang setelah mendengarkan. Baiklah." Lin Xin terdiam. Ia tak menyangka mobil dari negara kecil di Jepang akan langsung membangkitkan rasa jijik bosnya. Seberapa bencikah ia dengan Jepang? Kurang dari 2 menit setelah Aiden Wang dan rekan-rekannya tiba di lantai bawah, sebuah koster melaju. Aiden Wang sudah memasang plug-in dengan nama semua orang di dalam mobil. Benar saja, di mata Aiden Wang, setiap orang memiliki nama di dahi mereka,
Dan di atas kepala mereka terdapat nama perusahaan tempat mereka bekerja, seperti antarmuka dalam sebuah game, dan itu sama sekali tidak memengaruhi penglihatannya. Sekelompok orang keluar dari mobil, dan Aiden Wang menghampiri mereka. Tanpa perkenalan, ia mulai berjabat tangan dan menyapa semua orang, bahkan asisten sekretaris. Lin Xin tertegun melihat raut wajah Aiden Wang. Ia berpikir, bosnya memang bos. Ia telah menyelidiki nama semua orang dalam waktu sesingkat itu dan mengingat semuanya. Ia benar-benar mendominasi. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa menjadi bosnya? Dulu saya pikir Pak Wang hanya punya latar belakang yang baik, tidak lebih. Sekarang sepertinya dia hanya bersikap rendah hati. Sebelumnya saya tidak terlalu pamer, tapi sekarang dia benar-benar terkesan. Sepertinya saya tidak bisa bertindak gegabah, berasumsi Pak Wang tidak tahu apa-apa dan membiarkan perusahaan berjalan sendiri. Sekarang rasanya itu sama saja bunuh diri. Nyatanya, bukan hanya Lin Xin yang tercengang, tetapi juga para CEO dan staf mereka. Sungguh efisien. Hanya dalam beberapa jam, kami pun diselidiki secara menyeluruh. Perusahaan ini luar biasa kuat. Namun, wajah para CEO tetap tidak berubah. Mereka terus menatap Aiden Wang sambil tersenyum, sama sekali tidak terkejut dengan perilakunya. Seolah-olah itu adalah kejadian yang biasa saja. Pak Wang sangat sopan, bahkan beliau turun ke bawah untuk menunggu. Kita bisa langsung naik saja. Beliau sangat sopan, ujar Pak Ju dari perusahaan Baceng. Benar, Tuan Ju benar. Kenapa Anda harus begitu sopan? Kami merasa malu, kan, Tuan Ci? Kata Tuan Chen dari perusahaan Shengda. Ya, kalau Direktur Wang memperlakukan kami seperti ini, kami akan malu datang ke sini lagi, kata Tuan Ci dari perusahaan Wan Hao langsung. Ada apa? Semuanya sudah waktunya. Ayo naik ke atas. Sudah siang, ayo makan dulu, kata Aiden Wang dengan rendah hati. Ia kemudian memimpin rombongan ke atas. Aiden Wang, beberapa CEO, dan Lin Xin duduk di satu ruangan pribadi, sementara yang lain ditempatkan di ruangan lain. Ketika tiba saatnya mengatur tempat duduk di ruang privat, beberapa orang menolak untuk duduk di kursi utama. Mereka meminta Aiden Wang untuk duduk di sana, tetapi Aiden Wang menolak. Setelah dibujuk berkali-kali, Tuan Ci dari perusahaan yang utuh akhirnya memutuskan bahwa kursi itu harus dikosongkan dan tidak boleh ada yang duduk di sana. Baru setelah itu masalah tersebut diselesaikan. Saat makan malam, mereka mengobrol tentang urusan keluarga, lalu membahas pacar Aiden Wang. Alhasil, ketika mendengar Aiden Wang tidak punya pacar, raut wajah mereka langsung heboh. Mereka semua bilang akan mengenalkan Aiden Wang kepada seseorang, yang membuat Aiden Wang takut. Ia langsung menolak, mengatakan bahwa ia sudah punya pacar dan sedang mendekatinya. Baru setelah itu mereka melepaskannya. Meski begitu, mereka terus membicarakan betapa hebat dan berbakatnya keponakan mereka. Wajah Aiden Wang langsung dipenuhi kerutan hitam, dan ia bertanya-tanya apakah mereka datang untuk membicarakan bisnis atau datang jauh-jauh untuk mengenalkannya kepada seseorang. Lin Xin duduk di sana tanpa berkata sepatah kata pun. Bukannya ia takut berbicara, tetapi ia benar-benar terhanyut oleh pemandangan itu. Mereka adalah CEO dari beberapa perusahaan besar, dan mereka juga mengelola perusahaan internet. Lin Xin merasa bahwa semua yang hadir adalah CEO dari perusahaan perjodohan seperti Jiayuan.com, yang sangat profesional dalam memperkenalkan pasangan. Setidaknya itulah yang dirasakan Lin Xin. Aiden Wang makan malam hampir pukul 2 siang. Acara makan malam itu berlangsung lebih dari 1 jam. Ketika ia meninggalkan restoran, pakaiannya basah kuyup dan kepalanya bermandikan keringat. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Para CEO terlalu antusias. Aiden Wang bingung. Apakah mereka datang untuk membicarakan bisnis atau mengenalkannya pada seorang gadis? Mengapa Aiden Wang merasa mengenalkannya pada seorang gadis lebih penting daripada membicarakan bisnis? Bukankah konon orang Tionghoa suka membicarakan bisnis di meja makan? Namun, setelah makan, tak ada sepatah kata pun tentang bisnis. Di pintu masuk hotel, beberapa CEO mengatakan mereka tidak perlu istirahat dan akan berjalan kaki ke kantor bersama Aiden Wang dan timnya. Mereka meminta staf mereka meninggalkan barang bawaan di kamar sebelum berangkat. Sepanjang perjalanan, mereka terus membicarakan betapa hebatnya kota Jingnan, kualitas udaranya jauh lebih baik daripada Jingbei. Lalu lintasnya tidak terlalu padat, mobil-mobilnya sangat nyaman, dan perpustakaan barunya sangat inovatif. Untungnya, mereka segera tiba di gedung kantor perusahaan. Jika mereka tidak terus berbincang, mereka mungkin sudah memindahkan kantor pusat mereka ke sana. Alih-alih pergi ke ruang rapat, mereka duduk di kantor Aiden Wang. Kebetulan Aiden Wang telah membeli sofa besar untuk tidur, sehingga mereka berlima bisa duduk dengan nyaman. Lin Xin membuat beberapa cangkir teh, lalu duduk di sebelah Aiden Wang, siap mencatat sebagai sekretaris. Baiklah, mari kita mulai. Bapak Ci dari perusahaan Wan Hao berbicara lebih dulu. Saudara Wang, kami di sini hari ini untuk satu tujuan, yaitu untuk game virtual yang sedang Anda kembangkan. Kami tahu perusahaan Anda tidak kekurangan uang, tetapi tidak mungkin merekrut semua staf produksi game sekaligus.
Kami pikir karena Anda kekurangan orang, kami akan membawa mereka untuk membantu Anda. Bukankah ini akan mempercepat pengembangan game? Bagaimana menurut Anda? Setelah Tuan Chi selesai berbicara, Tuan Chen dan Tuan Ju di sampingnya mengangguk, seolah-olah mereka benar-benar memikirkan Aiden Wang. Apapun kekurangan Anda, kami akan membantu Anda melengkapinya. Hebat sekali. Aiden Wang tidak bereaksi ketika Tuan Chi memanggilnya Wang Laudi. Itulah yang mereka bicarakan sepanjang makan malam, dan Aiden Wang juga memanggil mereka Lau Ge. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Chi, Aiden Wang merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin? Mereka semua di sini untuk meniru Lei Feng. Dia terus meminta pacar saat makan malam, dan sekarang dia terus-menerus meminta bantuan. Mereka mengeroyokmu. Berapa banyak uang yang kalian butuhkan, saudara-saudara? Aku tidak punya banyak uang lagi, tapi aku punya sedikit. Aku akan menanggung gaji dan tunjangan untuk semua orang yang datang ke sini. Aku juga akan memberi kalian masing-masing 1 miliar yuan. Bagaimana menurutmu? Aiden Wang tidak mempermainkan mereka, karena mereka benar-benar setara. Namun, Aiden Wang tidak punya apa-apa selain uang yang banyak, jadi dia langsung melemparkannya begitu saja kepada mereka. Ini sama sekali tidak terampil, hanya menggunakan kekerasan untuk menekan mereka. Para CEO juga sedikit bersemangat setelah mendengar kata-kata Aiden Wang, tetapi mereka langsung terkesiap. 1 miliar memang banyak, tetapi dibandingkan dengan target mereka, itu tidak seberapa. Beberapa orang saling berpandangan, dan CEO Ju melanjutkan, Saudara Wang, ini salahmu. Bagaimana kami bisa mengambil uangmu? Itu akan menjadi tamparan di wajah kami. Ini lelucon. Kami tidak mau uang. Aiden Wang tahu mereka punya rencana lain. Dia tahu mereka harus membayarnya. Dia harus menggagalkan rencana mereka. Jadi, Aiden Wang memasang wajah yang seolah berkata, kalian jelas-jelas mengeluh soal jumlah yang sedikit. Dia berkata, ini salahku. Talenta dari perusahaan kalian membantu kami, dan itu tidak cukup. Jadi, katakanlah masing-masing 2 miliar. Bagaimana menurutmu? Ngomong-ngomong, aku sedang membicarakan Mijin. Ya ampun, ketika Aiden Wang menyebutkan 2 miliar RMB per perusahaan, jantung beberapa orang berdebar kencang, tetapi kemudian mereka langsung menekan rasa takut mereka ketika mengingat targetnya. Namun, ketika mereka mendengar kata Mijin, jantung mereka hampir copot. 2 miliar Mijin? Itu lebih dari 10 miliar RMB. Kapitalisasi pasar perusahaan mereka hanya beberapa ratus juta RMB. Ini hanya sebagian kecil dari nilai pasar perusahaan mereka, dan semuanya tunai. Meskipun kemarin saya tahu Aiden Wang kaya, itu hanya angka. Beberapa CEO juga berkecukupan. Apalagi, ketika mereka menjawab telepon, mereka diberitahu bahwa jika Aiden Wang melempar uang kepada mereka harus bertahan dan tidak boleh pingsan. Saat itu, saya pikir mereka sedang membesar-besarkan masalah. Mereka mempermainkan saya dengan uang, mengira saya belum pernah melihat uang sebelumnya. Tetapi saya menyadari secara langsung bahwa jika mereka tidak memperingatkan saya pasti sudah pingsan di bawah uang itu. Beberapa orang menarik napas dalam-dalam dan bertukar pandang. Mereka melihat keterkejutan di mata masing-masing, tetapi mereka tetap tenang. Aiden Wang melihat mereka bertukar pandang dan tidak mengganggu mereka. Aiden Wang sudah memutuskan untuk memberi mereka uang. Kalau tidak, ia harus membayar. Saudara Wang, kalau Anda bersikeras memberi kami uang, kami akan menerimanya. Tapi kami tidak butuh sebanyak itu. 100 juta per orang sudah cukup. Tapi kami, saudara-saudara, masih butuh bantuan Anda. Loh, itulah yang dikatakan Tuan Chen, lalu langsung ke intinya. Ia takut kalau terus begini, ia benar-benar tak sanggup menanggungnya. 100 juta per orang? Baiklah. Kalau begitu, setiap keluarga bisa mengirim 60 orang. Aku tidak mampu lebih dari itu, dan aku perlu menabung untuk keperluan lain. Aiden Wang mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, para CEO tercengang sejenak. 60 orang per orang? Apa-apaan ini? Memikirkan kembali apa yang baru saja dikatakan Tuan Chen. Astaga. 100 juta per orang? 60 orang itu 6 miliar. Dan itu dalam bentuk perak, yang setara dengan lebih dari 400 miliar RMB. Ya ampun. Kau tidak bisa mempermainkanku seperti itu. Aku tidak tahan. Memahami maksud Aiden Wang, para CEO benar-benar gelisah. Wajah mereka memerah seperti kepiting rebus, dan mereka hampir mengepulkan asap. Uang ini terlalu mudah didapat. Haruskah saya mengambilnya? Mengambilnya? Atau mengambilnya? Mereka benar-benar menginginkannya. Dengan uang ini, perkembangan perusahaan akan segera mencapai tingkat yang baru, dan beberapa proyek dapat diluncurkan secara bersamaan. Namun ketika mereka memikirkan tugas yang harus mereka lakukan, mereka menyesalinya. Seharusnya aku tidak menerima tugas ini, tapi kalau aku mengambil kembali uangnya hari ini, aku ragu perusahaan ini akan bertahan. Berapapun uang yang kau tawarkan, itu percuma. Aku tidak sanggup menerimanya. Tunggu, aku harus.
Jangan sampai aku kewalahan. Uang hanyalah omong kosong. Para CEO merasakan hati mereka berdarah saat membuat keputusan ini. Sungguh menyakitkan. Saudara Wang, Anda mungkin salah paham dengan apa yang dikatakan Tuan Chen tadi. Beliau bermaksud memberi kita beberapa perusahaan, dan masing-masing perusahaan hanya membutuhkan 100 juta. Beliau tidak bermaksud menghitungnya berdasarkan jumlah orang. Itu terlalu tidak adil. Kita tidak mungkin melakukan hal seperti itu, kata Tuan Zhu. Begitu? Jadi aku salah paham. Tapi itu terlalu sedikit. Aiden Wang berpura-pura tercerahkan, tetapi sebenarnya, ia sangat bahagia. Melihat wajah-wajah beberapa CEO, Aiden Wang merasa sangat bahagia. Aku memintamu untuk mengenalkanku pada seseorang, memintamu untuk mempermainkanku, memintamu untuk merencanakan dan memasang jebakan agar aku jatuh. Aiden Wang sekarang yakin bahwa mereka punya motif lain. Jika mereka bukan manusia, mereka tidak akan melakukan ini setelah Aiden Wang menghabiskan begitu banyak uang. Kecuali mereka benar-benar bodoh, tetapi orang-orang ini bodoh, mereka lebih pintar daripada monyet. Sudah beres. Kita tidak perlu bicara soal uang lagi. Ini sangat menyakitkan. Sebenarnya, kami di sini untuk meminta bantuan Anda. Kami berencana untuk bersama-sama mengembangkan sebuah game simulasi perang skala besar. Parameter senjata di dalamnya akan sama seperti di dunia nyata, dan setidaknya akan ada ratusan ribu orang yang online secara bersamaan. Kami ingin meminta bantuan Saudara Wang dan menjadikan game ini sebagai game virtual. Bagaimana menurut Anda? Tuan Qi berhenti bicara omong kosong dan langsung menyatakan tujuan mereka. Hatinya berdarah saat berbicara. Perasaan itu sungguh mengerikan. Sialan, game simulasi perang skala besar, dan game virtual? Kalau itu game virtual, namanya bukan game lagi. Kamu bisa berlatih setiap hari di dalamnya, dengan senjata dan amunisi sungguhan. Kamu tidak perlu khawatir mati, tidak perlu membuang-buang amunisi, dan hanya menggunakan sedikit listrik. Hebat, ya? Aiden Wang tahu apa yang mereka rencanakan. Mereka sedang menjalankan misi, jadi siapa yang memberi mereka misi ini? Dia bertanya-tanya siapa yang memberi mereka misi ini. Dia menduga efektivitas tempur mereka yang memainkan permainan perang ini akan meroket. Pantas saja mereka tidak meminta bayaran. Jadi mereka menunggunya. Tapi kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Aku bukan tipe orang yang sulit diajak bicara. Apalagi dengan permainan yang bisa meningkatkan efektivitas tempur rakyat kita, pasti Aiden Wang akan setuju. Sementara Aiden Wang mempertimbangkan hal ini, para CEO lainnya meredakan kegembiraan mereka. Situasinya sudah sampai pada titik ini, dan keberhasilan atau kegagalan sepenuhnya bergantung pada keputusan Aiden Wang. Para CEO berpikir bahwa karena mereka telah membuat konsesi sebesar itu, masalah ini seharusnya tidak menjadi masalah, dan bukan masalah besar. Hanya itu, tidak masalah. Setelah kamu mengembangkan game MU, berikan padaku dan aku akan membantumu mengubahnya menjadi game virtual. Aiden Wang memikirkannya dan langsung setuju. Kalau begitu, saya harus merepotkan Anda, Saudara Wang, tentang pembaruan selanjutnya untuk game itu. Saudara Wang, bisakah Anda membuatkan port akses untuk kami? Kami bisa memperbaruinya sendiri secara langsung, jadi kami tidak perlu merepotkan Anda setiap saat. Akan memalukan jika kami harus melakukannya terlalu sering. Sial, apa gunanya tidak menggangguku? Mereka hanya tidak ingin aku tahu spesifikasi teknis senjatanya, dan mereka mengatakannya dengan sangat baik. Aiden Wang bahkan tidak peduli dengan persenjataan dalam negeri. Ada banyak hal baik di luar sana, tetapi karena bersikap begitu defensif terhadapku seperti pencuri, dia pikir dia mewakili organisasi bayangan, jadi mereka benar melakukannya. Tapi Aiden Wang masih merasa tidak enak, jadi dia memutuskan. Apa masalahnya? Tidak nyaman bagimu untuk bolak-balik. Tinggalkan saja pelabuhan, tidak masalah. Aiden Wang juga setuju. Terima kasih, Saudara Wang. Namun, saya dengar permainan virtual semacam ini tidak bisa dijalankan di komputer. Mirip seperti helm di novel, dan semuanya dikendalikan oleh kesadaran. Bagaimana Saudara Wang akan menggunakan peralatan seperti itu? Semua orang sangat senang mendengar jawaban Aiden Wang. Melihat Aiden Wang menjawab dengan begitu lugas, mereka pun mengajukan pertanyaan yang paling penting. Jika masalah ini tidak diselesaikan, semua diskusi tadi akan sia-sia. Aku tahu kamu akan bertanya ini. Tanpa helm, game apapun yang kamu mainkan tidak ada gunanya. Bermain game di komputer tidak akan meningkatkan efektivitas tempurmu. Tapi hei, benar, helm seperti itu. Permainan virtual tidak ada gunanya tanpa helm, dan kamu tidak bisa memainkannya di komputer sama sekali. Aku sudah meminta produsen untuk memproduksi helm seperti itu. Kalau kamu mau, aku juga bisa memesankannya untukmu. Kalau kamu pergi ke sana sendiri, kamu benar-benar tidak bisa membelinya, kata Aiden Wang dengan penuh tanggung jawab. Ketika para bos mendengar bahwa misi akhirnya selesai, mereka dengan santai bertanya, terima kasih banyak, Saudara Wang. Kami tidak meminta banyak, hanya helm senilai puluhan ribu dolar.
Kita lihat saja nanti bagaimana reaksi para pemain. Ngomong-ngomong, berapa harga helmnya? Kami akan memberikan depositnya dulu. Kami tidak bisa meminta bantuanmu lalu membayarnya. Jangan beri deposit. Helm ini tidak mahal. Namun, ada beberapa jenis helm, tergantung model yang Anda inginkan. Helm biasa harganya 100.000 meter emas, dan helm canggih harganya 500.000 meter emas. Helm ini juga dilengkapi kabin permainan, yang biasa harganya 1 juta meter emas, dan yang canggih harganya 10 juta meter emas. Tak perlu dijelaskan lebih lanjut tentang helm ini. Kabin permainan adalah jenis tempat orang berbaring, dan terdapat larutan nutrisi untuk menjaga nutrisi yang dibutuhkan tubuh manusia, sehingga memungkinkan orang bermain selama beberapa hari berturut-turut. Selain fungsi-fungsi di atas, kabin permainan canggih juga dapat mengembangkan potensi tubuh manusia dan meningkatkan kebugaran. Anda ingin memesan yang mana? Tanya Aiden Wang sambil tersenyum. Para CEO ragu-ragu cukup lama, seolah-olah dicekik. Tak seorang pun mengucapkan sepatah kata pun. Aiden Wang tidak menunggu mereka bicara. Ngomong-ngomong, ada juga masalah server game. Tanpa superkomputer yang mampu mencapai lebih dari 800 petaflops, game ini tidak bisa berjalan. Bagaimana kalian akan menangani ini? Server yang saya sewa tidak bisa menjalankan game kalian, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Wajah para CEO langsung muram setelah mendengar ini. Masalah helm tetaplah masalah uang. Meskipun sangat mahal, masalah itu bisa diselesaikan hanya dengan uang. Namun, masalah server adalah masalah yang berbeda. Uang pun tidak bisa menyelesaikannya. Mereka mengira misinya hampir selesai, tetapi justru dihadapkan pada kejadian yang sama sekali tak terduga. Bukannya mereka tidak mau membantu, melainkan mereka tidak bisa menyelesaikan masalah mendasarnya. Begitukah? Kalau begitu, mari kita kembali dan membahasnya dulu. Kita tidak akan membuang-buang waktu saudara Wang di sini. Sampai jumpa dulu. Setelah mengatakan itu, beberapa bos berbalik dan pergi, bahkan tanpa meminta Aiden Wang mengantar mereka. Mereka terburu-buru seolah-olah pantat mereka terbakar, dan menghilang hanya dalam beberapa langkah. Aiden Wang tahu mereka harus kembali dan menelepon karena masalah ini sudah tidak bisa mereka selesaikan lagi. Mereka tidak pernah menyangka akan seperti ini ketika mereka datang. Benar saja, semua CEO mulai menelepon ke rumah, dengan isi yang hampir sama. Setelah panggilan itu, saya duduk di sana merasa frustrasi. Saya pikir perusahaan saya sudah cukup bagus, tetapi sekarang saya sadar bahwa jika mereka ingin melumpuhkan Anda, mereka bisa saja merilis game. Meskipun helm itu mahal, mereka memperkirakan biaya pembuatannya paling banyak hanya beberapa ribu dolar. Hanya saja mereka memiliki monopoli dan dapat menjual apapun yang mereka inginkan. Anda tidak bisa benar-benar mengatakan harganya mahal. Lagi pula, teknologinya sudah ada, dan siapa yang tahu berapa banyak uang yang dihabiskan untuk penelitian dan pengembangan mereka. Di markas Komisi Militer di Beijing, beberapa petinggi tiba-tiba menerima pemberitahuan bahwa bos telah memanggil mereka untuk rapat. Mereka semua bergegas ke ruang konferensi, tetapi bos sudah menunggu di sana. Dalam waktu kurang dari 5 menit, semua orang sudah ada di sana. Xiao Kuo, ceritakan detailnya padaku, kata bos besar itu. Komandan, kami baru saja menerima telepon dari beberapa CEO, dan mereka melaporkan kesulitan yang kami hadapi. Aiden Wang telah menyetujui aspek lain dari permainan ini. Sekarang kami hanya menghadapi dua masalah. Pertama, helm permainan terlalu mahal. Helm yang paling umum harganya 100.000 Mi Gold, sementara kabin permainan tercanggih yang dapat mengembangkan potensi manusia harganya 10 juta Mi Gold. Kedua, masalah server permainan. Kecepatan komputasi komputer yang dapat berfungsi sebagai server permainan virtual harus di atas 80 juta triliun kali per detik, dan server yang disewa Aiden Wang tidak disewakan kepada orang lain, lapor Xiao Kuo. Mari kita bahas bagaimana menyelesaikan masalah saat ini dan apakah kita harus melanjutkan rencana ini, kata bos besar. Rencana itu harus dilanjutkan. Jika berhasil, belum lagi berapa banyak uang yang akan dihemat untuk latihan setiap tahun, itu juga akan sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas tempur secara keseluruhan. Latihan kelompok berskala besar, verifikasi taktis terpadu darat, laut, udara, dan ruang angkasa, latihan terkoordinasi berbagai senjata, DLL. Memiliki banyak manfaat. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Pokoknya, saya tidak setuju, kata seorang jenderal tua dengan penuh semangat. Tidak ada yang bilang mau menyerah. Kami hanya ingin membahas apa yang harus dilakukan sekarang, kata jenderal lainnya. Masalah helm itu mudah. Kita tinggal beli sedikit dan coba dulu. Kuncinya ada di server. Apa kata Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok? Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk membuatnya sendiri? Tanya jenderal tua itu kepada Xiao Kuo. Komputer fotonik terbaru sedang dikembangkan, tetapi akan membutuhkan 10 tahun untuk mencapai kecepatan komputasi tersebut dengan tingkat penelitian saat ini. Ini dengan asumsi tidak ada hambatan komputasi. Jika kita menemuinya, sulit untuk memastikannya, jawab Xiao Kuo. Bisakah kita menukar teknologi kita dengan teknologi komputasi kuantum?
Sekalipun kita tidak bisa menukarnya, kita harus meminta syarat untuk menyewa server. Saya bertekad untuk melakukannya. Setuju. Benar sekali. Mari kita bertanya dulu. Baiklah, kita lakukan ini dulu. Biarkan seseorang pergi dan bertanya. Para bos itu tidak perlu maju. Kurasa Aiden Wang sudah menebak situasinya sekarang. Biarkan orang-orang kita pergi dan bertanya. Bos besar itu akhirnya berbicara dan pergi. Aiden Wang berbaring sendirian di sofa, memikirkan untuk membeli rumah. Ia tidak bisa kembali tinggal di komunitasnya saat ini, dan ia harus menjelaskannya kepada orang tuanya. Apa yang harus ia katakan? Sejujurnya, itu jelas bukan pilihan. Ia hanya bisa mengatakan apa yang ia katakan untuk menipu orang lain. Tapi ini tidak buruk. Setidaknya mereka tidak perlu khawatir tentang pekerjaanku. Selama aku tidak tinggal di rumah setiap hari, mereka akan dengan senang hati melakukan apa saja, meskipun mereka tidak mengatakannya atau memaksaku untuk mencari pekerjaan. Soal rumah, saya jelas tidak bisa membelinya di kompleks perumahan. Saya punya terlalu banyak rahasia, dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Tinggal di kompleks perumahan memang tidak nyaman. Tapi mencari rumah tinggal di kota itu sangat sulit. Haruskah saya membangunnya sendiri di pinggiran kota? Itu akan terlalu merepotkan. Di kantor Direktur Biro Intelijen Khusus Beijing, Direktur San sedang menyesap teh dan membaca laporan. Tiba-tiba, telepon merah di mejanya berdering. Direktur San segera menjawabnya dengan ekspresi serius. Karena setiap kali telepon ini berdering, sesuatu yang serius akan terjadi. Namun setelah mendengarkan sebentar, wajah Direktur San mulai memucat. Setelah menutup telepon, wajahnya berubah masam. Ia bergumam, Aiden Wang dan aku tidak saling kenal. Siapa yang mau akrab dengannya? Aku bahkan tidak mengenalnya, betapapun aku ingin mengenalnya. Bos menelepon untuk memintanya menghubungi Aiden Wang guna membahas harga helm dan server. Ia merasa seperti baru saja memakan lalat mati ketika mendengar ini. Tidak apa-apa jika ia menolak. Ia benar-benar mengira bosnya bercanda. Ia hanya akan mencoba. Tidak ada cara lain, jadi ia harus melawan. Ketika Aiden Wang melihat panggilan dari Direktur San, dia pikir dia ada di sini untuk membicarakan apa yang baru saja terjadi. Halo, Paman San, kenapa tidak meneleponku kalau ada waktu? Itulah kalimat pertama yang diucapkan Aiden Wang Jie saat menjawab telepon. Mendengar Aiden Wang bicara, Direktur San terus mengulang-ulang, kalimatnya sama lagi. Aku tahu pasti akan sama lagi. Direktur San merasa seperti sedang mengalami hambatan mental. Saya punya sesuatu untuk ditanyakan. Bisakah Anda menjual helm ini dengan harga lebih rendah? Direktur San langsung ke intinya tanpa basa-basi. Paman San sudah menelepon, jadi diskon wajib. Katakan saja berapa harganya. Aiden Wang langsung setuju. Itu tidak benar. Ini bukan gayanya. Apakah ada konspirasi? Apakah dia mencoba menipu saya? Saya akan mengujinya dulu. Direktur San merasa kata-kata Aiden Wang kurang tepat dan berkata, saya rasa seharusnya 10.000. Bagaimana menurutmu? Baiklah, tidak masalah, kata Aiden Wang segera. Apa dia salah minum obat hari ini, atau tidak? Ada apa? Dia orangnya mudah sekali diajak bicara. Tidak, sepertinya aku tidak menyebutkan mata uangnya. Aku langsung bilang, aku bilang RMB, bukan emas. Jangan salah. Ah, kau bicara soal RMB, kenapa kau tidak menjelaskannya dengan jelas? Aku masih. Sebelum Aiden Wang sempat menyelesaikan kalimatnya, Direktur San berkata, kau sudah setuju. Kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Sudah disepakati, 10.000 RMB per orang. Baiklah, kalau Paman San bersikeras, ya sudahlah. Tapi, Paman San, Paman sangat murah hati. Kukira Paman sedang membicarakan yen Jepang, kata Aiden Wang. Direktur San menyesap tehnya dengan gembira setelah mengatakan ini, sambil berpikir, anakmu ini sudah kena tipu sejak lama. Cepat sekali bicaranya, ini karma. Namun, ketika mendengar kata-kata Aiden Wang selanjutnya, wajahnya langsung memerah, bahkan sedikit ungu. Teh yang baru setengah ditelannya langsung menyembur keluar, setengahnya keluar dari hidungnya. Lalu ia terbatuk-batuk hebat. Batuk, batuk, batuk. Aiden Wang mendengar suara batuk dari telepon dan berkata, Paman San, kamu baik-baik saja? Katakan sesuatu. Mau ku telepon 120? Tidak. Batuk. Tidak. Batuk, kata Direktur San dengan enggan. Sial, orang ini pasti sengaja. Dia mencekiku sampai mati. Direktur San butuh waktu lama untuk tenang. Masalah helm sudah selesai. Bisakah Anda membantu menyelesaikannya? Server? Direktur San sudah tidak peduli lagi dengan masalah helm itu. Lagi pula, harganya jauh lebih murah dari yang ia perkirakan, jadi ia memutuskan untuk membahas poin pentingnya. Itu tidak akan berhasil. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kau menukarnya dengan teknologi. Aiden Wang menolak untuk menyerah sama sekali. Tidak mungkinkah untuk menyewanya? Tanya Direktur San dengan enggan.
Tidak, itu tidak masuk hitungan. Saya melamarnya dengan susah payah. Bib Direktur San menutup telepon tanpa mengatakan apapun setelah mendengar ini. Aiden Wang meletakkan telepon dan bersandar di sofa. Ia sudah punya banyak masalah yang belum terselesaikan, dan sekarang ada satu lagi. Ia jelas tidak bisa menebus semua helm itu dari seorang penipu. Berapa poin yang harus ia bayar? Atau ia harus membangun pabrik sendiri untuk memproduksinya? Kalau tidak, ia tidak akan menjual helm-helm itu berapapun harga yang ditawarkan. Tapi di mana ia harus membuatnya? Di dalam negeri? Itu mustahil. Apa ia benar-benar harus mencari pulau di Pasifik? Transportasi akan menjadi masalah. Hop, berapa poin yang kudapat sekarang? Kurasa aku sudah mendapatkan banyak poin dalam setengah bulan terakhir. Aiden Wang memikirkannya, dia masih belum tahu berapa poin yang dimilikinya. Sang Master sekarang memiliki total 886.321 poin. Dengan laju peningkatan poin saat ini, Sang Master akan dapat membuka informasi teknologi peradaban tingkat kedua dalam waktu setengah bulan lagi, ujar plugin itu dengan gembira. Tidak mungkin, kok tiba-tiba ada begitu banyak? Aiden Wang terkejut. Guru, sekarang negara-negara dan organisasi-organisasi besar di seluruh dunia telah bertukar teknologi dengan kita. Meskipun ada banyak tumpang tindih, teknologi-teknologi tersebut secara bertahap menjadi teknologi baru. Saya tidak pernah memberikan poin untuk informasi yang saya peroleh. Jadi, negara ini mendapatkan banyak keuntungan. Mereka yang pertama bertukar dengan kita, dan semua informasi lama itu bisa ditukar dengan poin. Sekarang negara lain tidak bisa menukar poin karena mereka tidak memiliki teknologi baru. Aiden Wang memikirkan hal ini dan tiba-tiba teringat pertanyaan lain, berapa banyak calon agen yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi agen tetap sekarang, dan apa yang akan mereka tukarkan dengan poin mereka? Saat ini, total ada 83 orang yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota tetap. Sebagian besar dikendalikan oleh berbagai negara, sebagian kecil bekerja untuk organisasi besar, dan beberapa yang terakhir telah membentuk kekuatan kecil mereka sendiri. Ada juga 173 orang yang hampir memenuhi standar untuk menjadi anggota tetap, dan sisanya pada dasarnya tidak memiliki harapan untuk menjadi anggota tetap. Plugin tersebut menjawab. Ya, Aiden Wang tidak menyangka begitu banyak orang akan menjadi karyawan tetap. Kurasa perusahaan-perusahaan senjata besar as itu juga berkontribusi, dan tentu saja, mereka juga menerima banyak keuntungan. Kalau tidak, para kapitalis itu tidak akan percaya pada rencana pemerintah. Lupakan saja, lupakan saja. Semua ini tidak ada hubungannya denganku. Malam harinya, Aiden Wang mengundang beberapa bos untuk makan malam. Lagi pula, dia adalah pemilik penginapan dan mustahil baginya untuk membiarkan orang lain mentraktirnya. Percakapan di meja makan berlangsung meriah. Beberapa CEO mengatakan staf mereka sudah menyewa rumah, dan setelah rumah itu siap, mereka akan datang. Mereka juga mengatakan ada urusan perusahaan dan harus kembali keesokan paginya. Aiden Wang, tentu saja, mencoba membujuk mereka untuk tetap tinggal. Tetapi karena mereka benar-benar sibuk, mereka semua berkata akan kembali lagi nanti saat ada waktu luang. Siapa yang tahu kapan waktu luang ini akan datang? Itu hanya basa-basi. Setelah makan malam, para eksekutif lainnya kembali ke hotel untuk beristirahat. Aiden Wang tidak punya tujuan lain, jadi ia kembali ke perusahaan. Ia tinggal di sana hingga sekitar pukul 21 sebelum memutuskan untuk menginap di hotel malam ini. Ia bilang akan membicarakan rumah itu besok. Jika tidak berhasil, ia akan membeli apartemen milik orang lain yang telah direnovasi dan tinggal di sana dulu. Saat itu hampir tengah malam, dan ketika Aiden Wang hendak tidur, plugin itu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membangunkan semua rasa kantuk Aiden Wang. Aiden Wang berkata dengan bersemangat, "Apa yang kau katakan? Katakan lagi." Aku tidak mendengarnya dengan jelas tadi. Tuan, Anda sudah memiliki 1.726.733 poin, mencapai standar untuk membuka teknologi peradaban tingkat kedua. Apakah Anda ingin menggunakan 1 juta poin untuk membukanya? Plugin itu mengulanginya lagi. Bagaimana bisa aku tiba-tiba mendapatkan lebih dari 800.000 poin? Dan apa gunanya membuka teknologi peradaban level 2? Lagi pula, teknologi kita saat ini sudah luar biasa. Aiden Wang bingung mendengar berita ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini keberuntungan? Atau apakah seorang peretas menyalin area 51? Tiba-tiba mendapatkan lebih dari 800.000 poin itu tidak realistis. Lagi pula, membuka teknologi itu terlalu mahal. Uang sebanyak itu bisa membeli kapal perang antariksa. Sekalipun itu kapal perang antariksa peradaban level 1, itu tetap akan mudah di bumi. Tuan, poin-poin ini adalah informasi yang diunggah oleh calon agen bernama Qin dari Kekaisaran Surgawi. Informasi ini sangat membantu sistem, jadi banyak poin yang diberikan. Membuka teknologi sangat membantu Tuan. Ketika level peradaban mencapai level 2, hanya perlu 1/10 dari poin penukaran sebelumnya untuk menukarkan item teknologi peradaban level 1. Plugin tersebut menjelaskan secara detail. Aiden Wang langsung heboh mendengarnya, dan berteriak, buka blokir,
Buka blokir sekarang juga. Orang bodoh pun pasti tahu harus pilih yang mana, karena selisihnya 10 kali lipat. Di sebuah rumah satu lantai di pinggiran kota Weihai, Provinsi Dongshan, Qi En menatap poin yang diterimanya di ponselnya. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Saking gembiranya, ia hampir pingsan. Ia tidak menyangka bahwa setumpuk cetak biru acak yang bahkan tidak ia pahami, yang ditemukan di bungalow di kota asalnya, akan memberinya 85.000 poin. Sebelumnya, poinnya hanya 120, membuatnya hampir kehilangan harapan untuk menjadi karyawan tetap. Ternyata setelah bergabung dengan organisasi tersebut, Qi En berhenti dari pekerjaannya sebagai penjual asuransi. Seperti kebanyakan calon agen, ia mengunduh informasi daring dan diundang ke Biro Intelijen Khusus untuk berbincang. Setelah menyelidiki identitasnya dan menemukan bahwa ia adalah orang yang sah dan tidak berbahaya, mereka mengatakan kepadanya bahwa jika ia dapat dipromosikan secara resmi, ia harus menyimpan semua poinnya dan mereka akan membayarnya dengan jumlah yang besar. Jika ia tidak dapat dipromosikan secara resmi, ia dapat menukarkan poin yang dimilikinya dengan uang. Tetapi mereka tidak akan mengambilnya. Kemudian mereka melepaskannya. Qi En terus mengunduh data daring, tetapi ternyata ia tidak bisa mendapatkan poin. Ia mencoba berbagai cara, seperti pergi ke lembaga penelitian untuk membeli data, tetapi malah dicap sebagai psikopat. Ia juga pergi ke perusahaan besar untuk membeli data, tetapi malah dicap sebagai orang gila. Setelah seminggu, ia masih belum mendapatkan poin. Tepat ketika ia hampir menyerah, ia mendapat telepon dari seorang teman yang mengajaknya makan malam. Teman Qi En, Huang Mingchuan, adalah seorang ahli elektronik. Ia mengutak-atik di rumah setiap kali ada waktu luang, meskipun sebagian besar karyanya kurang bernilai komersial. Namun, senjata laser buatannya cukup bagus dapat langsung membakar puntung rokok dalam jarak 10 cm dan menembus kaca pada jarak setengah meter. Ia menurunkan daya senjata laser tersebut dan menjualnya di Taobao. Responsnya cukup positif, dengan banyak anak muda yang membelinya, dan ia menghasilkan sekitar 10.000 yuan sebulan. Setibanya di rumah Huang Mingchuan, Qi En melihatnya sedang mengutak-atik akselerator partikel. Katanya ingin meniru Iron Man dan membangun reaktor arc. Qi En merasa Huang Mingchuan sudah gila, dan karena tuannya tidak punya waktu untuknya, ia hanya berkeliaran di rumah. Ruangan itu berantakan, dengan berbagai macam komponen elektronik dan cetak biru berserakan di mana-mana, di lantai dan di atas meja. Qi En menemukan cetak biru yang tidak ia pahami. Isinya penuh coretan, bahkan lebih parah daripada milik siswa sekolah dasar. Pada titik ini, Qi En bertanya-tanya apakah ini bisa dianggap sebagai keterampilan. Jadi ia memotret cetak biru tersebut dengan ponselnya dan mengunggahnya. Yang mengejutkan, ia justru mendapatkan 1 poin. Qi En sangat gembira dan mulai mengambil cetak biru serta memotretnya. Ia mendapatkan total 13 poin, yang membuatnya sangat bahagia. Ia kemudian bertanya kepada Huang Mingchuan apakah ia punya cetak biru atau materi lain seperti ini. Ia membuka komputernya, mengklik sebuah folder, dan folder itu penuh dengan materi. Qi En mulai mengunggahnya, dan akhirnya mendapatkan total 47 poin. Qi En kemudian menukar 7 poin dengan uang tunai dan memberikan setengahnya kepada Huang Mingchuan. Keduanya kemudian mulai menghubungi para ahli teknologi lain yang dikenal Huang Mingchuan. Dalam waktu setengah bulan, mereka telah mengumpulkan 150 poin, dan kemudian tidak lebih. Poin-poin ini dikumpulkan oleh orang-orang ini selama bertahun-tahun. Karena tidak ada harapan, Qi En menukar 20 poin dengan uang tunai, meminta Huang Mingchuan untuk membagikannya kepada mereka, dan pulang. Jika keadaan terus seperti ini, Qi En merasa putus asa. Ia pulang ke rumah dan mondar-mandir di halaman bungalownya, mencari solusi. Ia menghabiskan waktu berjam-jam mencari, tetapi tak kunjung menemukan solusi. Duduk di kursi sambil merokok, ia teringat bagaimana, semasa kecil, kakek buyutnya membongkar kursi lalu menyusunnya kembali menjadi sebuah kotak. Ia menganggapnya menakjubkan, dan menghabiskan waktu mempelajarinya, meskipun kakek buyutnya bersedia mengajarinya. Kemudian, ketika ia naik ke atas, ia menyadari bahwa itu hanyalah sebuah model geometris, paling-paling hanya seperangkat balok bangunan yang lebih rumit, dan ia pun berhenti memainkannya. Saya ingat kakek buyut saya sangat menyesal, dan berkata akan mengajarinya hal-hal menyenangkan saat ia besar nanti. Namun, saat itu, Qi En sudah mulai bermain game komputer, berpikir bermain balok tidak mungkin semenyenangkan bermain dengannya. Jadi, apapun yang dikatakan kakek buyut saya, Qi En berhenti bermain-main dengan balok. Ia bersekolah di SMA, lalu kuliah, dan kemudian bergabung dengan tentara. Ketika saya mendengar kabar meninggalnya kakek buyut saya tidak bisa kembali. Lebih dari 1 dekade telah berlalu, dan jika saya tidak duduk di kursi ini malam ini, saya tidak akan mengingat semua ini. Qi En segera membongkar kursi itu dan menyusunnya menjadi sebuah kotak. Kemudian ia menatap kosong ke arah kotak itu, merasakan luapan penyesalan. Betapa bodohnya aku waktu kecil. Kukira itu balok. Sekarang, kalau ada yang berani menyebutnya balok, akan kuludahi mukanya. Persyaratan teknis yang dibutuhkan sangat tinggi. Dengan tingkat pendidikan Qi En,
ia tak akan mampu membuat benda ini. Ditambah dengan apa yang dikatakan kakek buyutnya waktu kecil, ia memperkirakan persyaratan teknis kursi ini hanya setingkat taman kanak-kanak. Qien berlari ke dalam rumah seperti orang gila, dan mulai mengobrak-abrik laci dan lemari. Akhirnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu seukuran casing komputer dari bawah sebuah kotak besar. Ya, kotak inilah, benda paling berharga milik kakek buyutnya semasa hidup, dan ia tak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Kotak ini aneh. Bahkan tidak ada bukaannya. Garis-garis geometris menutupi seluruh permukaannya, membuatnya tampak seperti tiruan tesseract, tetapi kotak ini tidak berbentuk persegi, melainkan persegi panjang. Qien mencoba mengingat masa kecilnya. Ia ingat kakek buyutnya menekan sisi-sisinya. Namun, ada terlalu banyak bentuk persegi, lingkaran, segitiga, trapesium, dan segala macam bentuk di antaranya. Aiden Wang pertama-tama menekan kedua kotak persegi secara bersamaan, tetapi tidak ada yang berhasil. Kemudian ia menekan kotak lingkaran, dan berhasil. Qien mencobanya. Klik, klik, cicit. Kotak itu mengeluarkan suara. Ya ampun, ini transformer. Coba lihat keempat sudut kotaknya. Lalu ada bagian yang cekung, ada yang cembung, dan kotaknya perlahan membesar. Lalu, ketika dibuka, kamu bisa melihat kotaknya berisi kertas. Seperti kertas kuno, tentu saja, ada juga kertas modern, tapi yang paling menarik adalah buku di tengahnya, setebal sekitar 45 cm. Qien mengambil buku itu dengan hati-hati, takut merusaknya, tetapi buku itu sama sekali tidak terasa rapuh. Ia melihat judulnya dan menyadari ia tidak mengenal huruf-hurufnya. Ya ampun, menjadi orang yang tidak berpendidikan itu mengerikan. Menemukan sesuatu yang begitu bagus namun tidak bisa dipahami bahkan lebih mengerikan lagi. Ia segera mencari di Baidu di ponselnya dan menghabiskan setengah jam menerjemahkan judulnya. Judul buku ini sangat biasa, tetapi siapapun yang pernah mendengar sedikit saja tentang legenda tersebut akan terkejut, karena judul buku tersebut adalah The Art of Wooden Armor. Seni zirah kayu dijelaskan secara rinci dalam teks sejarah kuno Liezi. Raja Mu dari Yao, yang kembali dari perjalanan berburu ke Gunung Kunlun, bertemu dengan seorang pengrajin misterius bernama Yanxi di wilayah Bashu. Di samping Yanxi berdiri sebuah sosok aneh, seluruh tubuhnya tertutup serat kayu. Raja Mu bertanya siapa sosok itu. Yanxi dengan tenang menjawab, ini bukan orang sungguhan. Ini adalah seorang seniman zirah kayu yang saya buat. Raja Mu tercengang. Setelah mengamati lebih dekat, ia mendapati bahwa sosok kayu itu sangat nyata. Setiap gerakan, setiap langkah maju, setiap langkah mundur, setiap gerakan naik dan turunnya, tanpa seolah-olah merupakan makhluk hidup. Namun, silsilah seni baju zirah kayu Yanxi akhirnya hilang dari dunia. 600 tahun kemudian, selama periode negara-negara berperang, Gong Shuban, dewa para pengrajin, menciptakan manusia mekanik berjalan yang digerakkan dengan kawat dan berbagai macam alat pramekanik yang sangat mematikan. Sementara itu, Mozi, pendiri aliran Mohist, menciptakan layang-layang mekanik yang mampu terbang selama 3 hari dan sebuah rumah mekanik yang dapat bergerak bebas. Kedua pria itu yakin bahwa keterampilan mereka telah mencapai tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya di dunia. Namun, murid senior Mozi, Qin Huali, menceritakan apa yang telah ia dengar tentang keahlian Yanxi kepada kedua tetua tersebut. Karena malu, mereka tidak pernah berani lagi membahas seni-seni mekanik. Faktanya, terdapat perbedaan mendasar antara zirah kayu dan seni mekanik. Zirah kayu menggunakan magnet sebagai kekuatannya dan duri magnet sebagai kendali, yang mengutamakan fleksibilitas, keringanan, dan keserupaan dengan aslinya. Seni mekanik menggunakan ternak sebagai kekuatannya dan poros kendali, berfungsi sebagai alat pramiliter dan mengutamakan kekakuan serta keagungan. Keduanya, dalam temperamen dan filosofinya, dapat dikatakan telah berbeda sejak awal. Baru setelah mendengarkan penjelasan Cha tersebut, Aiden Wang memahami asal-usul poin dan kekuatan luar biasa dari seni zirah kayu. Sebelumnya, Aiden Wang hanya pernah mendengar tentang dominasi dan kekuatan seni mekanik Mohist yang menakjubkan, dan tidak pernah membayangkan ada teknik yang lebih hebat dari ini. Ia pun tak kuasa menahan diri untuk mendesah, kekaisaran langit begitu berbahaya. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa seorang petani biasa memiliki keterampilan luar biasa seperti itu, namun merahasiakannya, bahkan dari keluarganya. Jika Qien tidak pulang hari ini, entah kapan buku luar biasa ini akan ditemukan. Buku itu mungkin telah dibuang seperti sampah, terkubur selamanya di bawah tanah hingga membusuk. Retas. Secara logika, teknologi yang diperoleh sebelumnya seharusnya lebih komprehensif daripada yang ada di seni armor kayu. Kok poin seni armor kayu bisa setinggi itu? Aiden Wang bingung. Bukannya ia meremehkan seni armor kayu, tetapi poin yang diperoleh dari sistem industri dasar peradaban bumi yang lengkap hampir sama dengan poin dari sebuah buku. Aiden Wang terdiam. Guru, ini bukan seperti yang Anda pikirkan. Perkembangan peradaban primer di seluruh alam semesta sebagian besar sama. Keakraban teknologi peradaban tingkat pertama adalah 90%,
dan peradaban tingkat kedua adalah 80%. Sebagai analogi, untuk peradaban tingkat ke-9, keakraban teknologinya hanya 10%. Oleh karena itu, sistem industri bumi saat ini tidak terlalu membantu sistem tersebut. Hanya pemikiran teknologi yang dapat membantu sistem tersebut. Namun, Wood Armor berbeda. Ini bukan sains, melainkan teknik. 10% sistem teknologi yang tersisa dalam peradaban level 1 hampir semuanya berkembang hingga puncaknya dengan satu teknik, lalu menggunakan teknik tersebut untuk menembus ke level 2. Bahkan setelah mencapai level 2, fondasi peradaban tersebut tetaplah teknik tunggal itu. Misalnya, jika bumi saat ini adalah peradaban yang dibangun di atas fondasi teknik zirah kayu, maka mobil kemungkinan besar akan ditenagai oleh magnet, begitu pula pesawat terbang. Seluruh industri dasar akan berpusat pada magnet, sehingga sepenuhnya menghilangkan kebutuhan akan minyak, gas alam, dan sejenisnya. Bahkan jika sebuah peradaban mencapai terobosan level 2, pesawat ruang angkasa akan ditenagai oleh gaya tolak gravitasi benda-benda langit untuk perjalanan antar bintang. Oleh karena itu, informasi teknis semacam ini akan sangat bermanfaat bagi semua peradaban, bahkan yang berada di level 9. Si penipu, karena takut Aiden Wang tidak akan mengerti, membuatnya terdengar sederhana, tetapi teknologi yang terlibat sangat rumit. Aiden Wang merasa sangat bangga setelah mendengar ini. Leluhurnya sungguh luar biasa, begitu luar biasa sehingga bahkan peradaban tingkat 9 pun diakui. Namun, ketika ia memikirkan keadaan Tiongkok saat ini, kepalanya kembali tertunduk. Sungguh menyedihkan. Siapa yang tahu berapa banyak harta yang disembunyikan orang-orang di relung terdalam dada mereka? Lupakan saja, jangan dipikirkan lagi. Mari kita lihat hal-hal dari peradaban tingkat kedua. Retas, proyeksikan daftar pertukaran untuk peradaban tingkat kedua agar aku bisa melihatnya. Kategori-kategori utamanya masih sama seperti sebelumnya. Aiden Wang tidak tertarik dengan yang lain dan langsung menuju ke bagian senjata. Di bagian atas masih terdapat bagian senjata api, dengan berbagai senjata laser, baik kecil maupun besar. Aiden Wang melirik sekilas dan kehilangan minat. Saat menggulir ke bawah, ia melihat benteng darat bergerak, mirip dengan tank modern, hanya dengan nama yang berbeda. Tentu saja, tingkat teknologinya sangat berbeda. Ia memperkirakan jika ia mengambil salah satunya, tidak ada senjata di bumi, kecuali senjata nuklir, yang akan mampu menembus pertahanannya. Lebih jauh ke bawah adalah pesawat tempur antariksa, yang, jika menggunakan sistem klasifikasi saat ini, akan berada di generasi ke-10. Perhatikan bagaimana sayapnya hilang, bentuknya seperti roti, sangat jelek. Gulir ke bawah lebih jauh, dan kali ini kita akan melihat sesuatu yang menarik benteng pertahanan planet. Pada dasarnya, satelit seperti bulan diubah menjadi benteng tempur, yang mampu bermanuver dan memblokir serangan di saat-saat kritis. Lumayan, desainnya cukup mengesankan, dengan laras meriah menghiasi permukaan planet. Akhirnya, ada kapal perang luar angkasa yang dinantikan Aiden Wang. Melihat kapal-kapal perang yang sangat berlebihan itu, darah Aiden Wang mendidih. Melihatnya saja sudah mengasyikkan. Lihatlah badan kapal yang panjangnya beberapa ribu meter dan laras senapan lubang hitam itu. Terlalu mendominasi. Melihat laras senapan itu mengingatkan Aiden Wang pada kapal perang di Perang Dunia Kedua. Bagaimana dengan kapal induk sekarang? Mereka sama sekali tidak terasa seperti alat perang. Dan dengan teknologi peluncuran vertikal saat ini, Anda tidak dapat melihat laras senapan di kapal. Sama sekali tidak terlihat menarik. Bagaimana mungkin menembakkan rudal dengan menekan tombol bisa semenarik menembakkan bola meriam? Aiden Wang memutuskan untuk membangun kapal perang, tentu saja, seperti yang ada di bumi, tetapi mengganti semua meriamnya dengan meriam elektromagnetik dan partikel, melengkapinya dengan perisai energi yang hanya ditemukan di peradaban level 2, lalu berlayar ke negara kecil Jepang untuk memancing. Hanya negara kecil Jepang yang berani menantangnya, jadi ia berlatih menembak langsung di atas kapal-kapal itu. Tuan, Kien ingin menukar 2 botol ramuan yang bisa memperpanjang umurnya hingga 50 tahun. Aiden Wang sedang asyik bermain ying ketika ia terbangun oleh kata-kata plugin itu. 2 botol? Berikan dia 2 botol yang bisa memperpanjang umurnya hingga 100 tahun. Itu hadiah dari organisasi atas informasi yang dia unggah. Tidak perlu poin. Lalu beritahu dia bahwa dia telah diangkat menjadi karyawan tetap lebih cepat dari jadwal. Tanyakan padanya apa yang ingin dia tukarkan poinnya. Dan aku akan segera mengirimkannya, kata Aiden Wang gembira. Apakah dia bermurah hati untuk sekali ini? Kuncinya adalah dia terlalu bahagia hari ini. Ya, guru. Aiden Wang terlalu sibuk bicara. Katanya dia akan mengirimkannya ke seseorang. Apa itu artinya dia perlu naik pesawat ulang-alik? Itu bukan perlengkapan yang pantas dia dapatkan sebagai ketua organisasi bayangan. Sekalipun dia bilang itu pemberian organisasi, aku tidak bisa menjelaskan di mana biasanya disimpan. Dia bilang itu pinjaman sementara. Tapi bagaimana kalau disita? Lagi pula, dia sangat mengesankan bisa menerima perlengkapan seperti itu. Mereka mungkin harus mengirim seluruh pasukan untuk mengawasiku mulai sekarang. Guru,
Anda bisa mengemudi. Jaraknya lebih dari 700 km, dan kita baru akan sampai besok pagi. Kalaupun kita melaju lebih cepat, waktu sudah menunjukkan pukul 3 atau 4. Aiden Wang tertekan dengan ide yang diajukan si penipu. Tuan, mobil Anda memiliki sistem anti-gravitasi elektromagnetik dan mesin jet, jadi pasti bisa terbang, kata plugin itu. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Tanya Aiden Wang tanpa berkata-kata, lalu pada saat yang sama bangkit dan meninggalkan hotel, lalu berlari menuju garasi. Terakhir kali, aku hendak mengatakan sesuatu, tetapi guruku memotong dan menyuruhku untuk tidak melanjutkan, kata Wei Jia dengan sedikit keluhan. Kota Jingnan terang benderang di malam hari, tetapi tidak demikian halnya di kota Universitas Xianlin. Hampir tidak ada satu orang pun di jalan di samping stasiun kereta bawah tanah. Aiden Wang berkendara ke sini untuk lepas landas karena tempat ini jarang penduduknya, apalagi di malam hari ketika tidak ada seorang pun di sekitar. Setelah pemindaian pencitraan thermal, Aiden Wang memastikan tidak ada orang di sekitar, dan ia bersiap untuk lepas landas. Oke, tidak ada halangan di depan dan tidak ada orang di sekitar. Nyalakan sistem anti-gravitasi dan lepas landas, kata Aiden Wang. Mobil itu terlihat perlahan meninggalkan tanah, dan karena inersia, ia terbang diagonal ke atas. Ketika berada sekitar 50 meter dari tanah, sebuah nosel mesin muncul di bagian belakang mobil, dan api dari ekornya menyembur keluar. Mobil itu langsung melesat keluar. Setelah beberapa detik, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari depan. Suara itu adalah suara ledakan sonik yang dihasilkan ketika mobil memasuki kecepatan supersonik. Aiden Wang duduk di dalam mobil, sama sekali tidak menyadari gemuruh di luar. Ia melihat kecepatan yang ditampilkan di dashboard dan berpikir, mobil ini pasti yang tercepat di dunia. Benar-benar tak tertandingi. Bahkan jika ada yang mengejarku, aku akan menyalipnya. Sekarang kupikir-pikir, F1 itu sampah. Kalau kau tidak setuju, ikutlah balapan denganku. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau, baik di udara maupun di darat. Bahkan di air, aku tidak takut padamu. Saat Aiden Wang melamun di dalam mobil, sesuatu yang tak terduga terjadi di darat. Stasiun Radar Angkatan Udara Daerah Militer Jingnan. Daerah Militer Jingnan adalah wilayah militer yang kuat dengan peralatan terbaik. Radar baru stasiun radar ini baru saja dipasang seminggu yang lalu. Ini adalah produk uji coba, tetapi setelah seminggu pengujian, tidak ada pesawat yang dapat lolos dari pemindaiannya. Qian Duo dan Li Wei bertugas di stasiun radar malam ini, satu bertanggung jawab atas pengawasan, yang lain untuk komunikasi. Karena tidak ada penerbangan angkatan udara di area tersebut malam ini, mereka tidak perlu memantau apapun dan merasa santai. Pesawat sipil dikelola oleh Biro Pengatur Lalu Lintas Udara, jadi mereka tidak perlu khawatir. Beep, beep. Radar berbunyi, dan Qian Duo segera memeriksa layar untuk melihat pesawat apa yang telah dianalisis komputer. Komputer tidak dapat mengidentifikasi pesawat tertentu, hanya sebuah UFO dengan penampang radar hanya 6 meter persegi, yang bergerak ke arah timur laut dengan kecepatan Mach 3. Qian Duo ketakutan. Benda apa ini? Pesawat negara mana ini? Atau pesawat lain? Stasiun radar di wilayah pesisir itu payah. Mereka membiarkan benda ini terbang ke daratan dan mereka bahkan tidak tahu. Kalau mereka menemukannya, mereka pasti sudah memberitahu kita sejak lama. Weige, segera laporkan melalui hotline. Mereka bilang ada benda terbang tak dikenal yang terlihat terbang ke arah timur laut dengan kecepatan Mach 3, teriak Qian Duo. Jangan teriak-teriak, orang kaya. Aku akan segera melaporkannya, kata Li Wei. Li Wei segera menelepon markas besar, yang kemudian memerintahkan semua stasiun radar untuk mengaktifkan radar aktif mereka. Astaga! Orang-orang di beberapa kota di Tiongkok tiba-tiba kehilangan sinyal ponsel. Tanpa radar aktif, hanya radar tercanggih dan termahal yang bisa mendeteksi Aiden Wang. Namun, setelah diaktifkan, radar tersebut mendeteksinya di mana-mana. Konfirmasi ini mengirimkan gelombang kejut ke udara. Sialan! Siapa yang berani terbang ke pedalaman Tiongkok? Mereka benar-benar mengira rudal dan pesawat itu hanya untuk pamer. Aiden Wang masih melamun di dalam mobil, tidak tahu berapa banyak rudal anti pesawat yang telah diarahkan padanya. Bahkan meriam laser yang tersembunyi di dasar kotak sudah siap, dan sistem kendali tembakan terhubung ke pusat komando. Selama orbitnya dihitung, Aiden Wang bisa langsung terkena. Ini adalah senjata rahasia yang digunakan untuk menembak jatuh satelit dan menghadapi Dewi Fajar Amerika. Bisa dibilang, menggunakan meriam laser setara dengan menempatkan Aiden Wang setara dengan Dewi Fajar. Tuan, kami terkunci. Suara datar plugin itu terdengar, menyela ucapan Aiden Wang. Kita telah dikunci oleh sesuatu, rudal anti pesawat atau sesuatu yang lain, bisakah kita menahannya? Aiden Wang tidak terlalu gugup. Kita punya segalanya. Semua sistem pertahanan udara diarahkan ke kita. Kapten tidak dalam bahaya. Sekalipun mobilnya hancur, saya jamin kapten tidak akan terluka. Pesawat plugin itu tampak sangat tenang. Oh, tapi bagaimana bisa ketahuan? Terakhir kali pesawat ulang-alik lepas landas dari Jingbei,
Pesawat itu tidak terdeteksi. Apa kabar sekarang? Mobil ini tidak dilengkapi sistem penyamaran atau sistem simulasi holografik, jadi mudah dikenali. Oke. Aiden Wang terdiam. Ia pikir mereka semua sama saja, tetapi ia tidak menyangka mobil ini ternyata versi yang disederhanakan, dan banyak barangnya tidak dimuat. Awalnya ia ingin menyelinap ke desa tanpa menembakkan senjata, tetapi hasilnya, Tuan, ada sinyal radio. Mau menjawabnya? Semuanya sudah terdeteksi. Jawab saja. Segera sebutkan negara atau pasukan Anda dan jelaskan mengapa Anda menyerbu wilayah udara Tiongkok tanpa alasan. Jika Anda mendengar saya, segera kurangi kecepatan penerbangan Anda, jawab pertanyaan kami, dan mendaratlah di bandara di depan. Jika Anda terus tidak mendapat respons, kami akan mengambil tindakan ofensif. Sebuah suara berat dan tegas terdengar dari radio, seolah berusaha keras menahan amarahnya. Ya, aku salah satu dari kita ini sepertinya salah paham, jangan terlalu bersemangat, kata Aiden Wang malu-malu. Sial, dia diperlakukan seperti musuh. Tolong segera beritahu saya model pesawatnya, faksi mana yang dimilikinya, dan alasan memasuki wilayah udara Tiongkok. Segera kurangi kecepatan pesawat, dan di depan. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Aiden Wang memotongnya. Kau salah. Aku salah satu dari kita. Kerahasiaanku terlalu tinggi. Kau bisa menghubungi Direktur San dari Biro Intelijen Khusus dan memberitahu dia namaku Aiden Wang. Nanti dia akan tahu. Aiden Wang segera memanfaatkan penyamaran Biro Intelijen Khusus. Ia tidak takut rudal, tetapi intinya adalah ia terkena rudalnya sendiri dan tidak bisa melawan. Ia merasa sangat dirugikan, jadi ia mungkin sebaiknya memanfaatkan penyamaran itu. Pihak lain terdiam. Sepertinya dia pergi menghubungi Biro Intelijen Khusus. Benar saja, tak lama kemudian, Direktur San menelepon. Kenapa kau lari ke langit, nak? Kau tahu kau tidak bisa terbang di langit? Kau tahu berapa banyak rudal yang baru saja diarahkan padamu? Kau tahu berapa banyak masalah yang kau timbulkan karena terbang ke sana kemari? Kau tahu. Begitu aku menjawab telepon, aku mendengar Direktur San meraung. Sepertinya dia benar-benar marah. Hehe. Paman San, ada sesuatu yang terjadi padaku. Aku sedang terburu-buru dan mengemudi terlalu lambat, jadi aku terlempar ke langit. Kupikir aku baik-baik saja, tetapi pihak organisasi tidak menyangka mereka tidak memasang sistem siluman di mobilku. Jadi aku ketahuan. Kali ini aku akan meminta mereka memasangnya saat aku kembali. Aku janji tidak akan pernah ketahuan lagi. Jangan khawatir, kata Aiden Wang sambil tersenyum. Lain kali. Tunggu, apa yang kau bicarakan? Kau sedang mengendarai mobil menembus langit dengan kecepatan Mach 3. Apa kau sedang membicarakan mobil sportmu? Kau yakin tidak salah? Direktur San hendak mengumpat ketika tiba-tiba teringat Aiden Wang bilang mengemudi di darat terlalu lambat, jadi dia terbang ke langit. Dia sedang mengendarai mobil sekarang. Sial, dia pasti salah minum obat. Ya, mobil sport itu. Mobil sport ini cepat, kan? Kata Aiden Wang bangga. Hiks. Direktur San menarik napas dalam-dalam setelah mendengar jawaban Aiden Wang. Siapapun yang berakal sehat tahu bahwa membuat mobil terbang dan mencapai kecepatan Mach 3 membutuhkan teknologi yang sangat canggih. Setidaknya, diperlukan sistem anti-gravitasi. Lagi pula, tata letak aerodinamis mobil sudah ada, dan mobil itu tidak bisa terangkat saat berjalan, apalagi hal-hal lainnya. Perlambat laju pesawat dan pertahankan kecepatan yang sama agar mereka bisa mengikutimu. Sekarang, beritahu aku apa yang akan kau lakukan larut malam begini? Tanya Direktur San. Begini. Salah satu calon agen organisasi mendapatkan informasi berharga, dan organisasi menaksirnya senilai 85.000 poin. Organisasi memutuskan untuk menjadikannya karyawan tetap lebih awal dan memberinya beberapa hadiah. Jadi, saya bergegas setelah menerima pemberitahuan itu. Lagi pula, dia salah satu bawahan saya. Aiden Wang memikirkannya dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Masalah ini terlalu mudah diselidiki dan tidak bisa disembunyikan sama sekali. Tapi teman sekelas bernama Kien itu akan berada dalam masalah. Terlepas dari apapun, poinnya pasti akan hilang. Hirup suara tarikan napas lain terdengar dari telepon. Tahukah kau informasi apa yang dia dapatkan? Tanya Direktur San buru-buru. Berapa banyak informasi yang mereka gunakan untuk menukar lebih dari 10.000 poin? Apa yang digunakan orang ini untuk menukar 85.000 poin? Mungkinkah itu teknologi alien atau peradaban prasejarah? Saya mendengar sedikit bahwa itu sepertinya mirip dengan teknologi mekanik kuno Kekaisaran Langit. Organisasi itu bahkan telah memerintahkan pencarian intensif untuk teknologi semacam ini. Aiden Wang juga ingin Kekaisaran Langit memperhatikan kearifan orang-orang kuno. Begitu. Siapa nama orang itu? Dan kemana dia mencari? Nama saya Kien. Saya tinggal di sebuah kompleks pedesaan kecil di pinggiran kota Weihai, Provinsi Dongshan. Koordinatnya adalah 20xxx. Oke, kita bicarakan nanti kalau sudah sampai.
Jangan terbang sembarangan. Ikuti pesawat di sebelahmu. Kalau sudah sampai, mendaratlah sendiri. Bip, kata Direktur San lalu menutup telepon.